Ibu nama dan asal instansinya serta kabupaten kota dan provinsinya. Iya, Saya Teteh ingin gimana sih, ngecek. Teh? Lupa lagi. Ayo Teteh, bantu Teh. Ini gimana katanya nih? Oh, ada iklan Bapak Ibu, tenang ya. Itu mah biasa. Ya, tolong di-mute dulu. Oke, Ya. silakan dituliskan nama. Kalau nama nggak usah ya, muncul di akunnya. Tuliskan aja asalnya Bapak Ibu ya. Asalnya saya ingin tahu yang paling dekat dan paling jauh dari Kang Dero ini dari mana gitu. Bapak Ibu. Wow, luar biasa. Ini beberapa sahabat di sini ya, Canva Lovers, komunitas CLN, Budora tadi saya lihat juga ada di sini. Ya, teman-teman yang lain. Oh, tuh ya, betul. Terima kasih Bu ya sudah hadir di komunitas CLN. Ciangsana Bogor, Sumbawa, ya. Oke, cepet banget nih Lampung. Cikaret Jaya, Cibinong, wah dekat ini ya. Kabupaten Bogor, Probolinggo, Kupang, NTT, wah Citerep. Bulukumba, Sulawesi Selatan, Banjarmasin, Kalsel, oh, luar biasa. Bapak Ibu sabar ya, yang di timur sabar ya Bapak Ibu ya, beda waktu kita. Insya Allah nih Bu Francisca, Timika Papua, ini luar biasa Bu Francisca, terima kasih banyak ya. Di sana sudah 2 jam lebih malam ya, tapi Ibu paginya cepat Bu dibanding kami, santai ya Bu ya. Oke, tapi Bu masuk sekolahnya lebih awal. Tanjung Jabung Timur, Jambi, Sumatera Utara, Ciawi, Bogor, Jeddah. Wah, ini luar biasa. Oh, tepuk tangan dong Bapak Ibu. Ada Bu Triastuti ini dari Jeddah, Arab Saudi, Bapak Ibu, SILN. Mana nih Bu Triastuti ini? Halo Bu, dari Jeddah Bu. Aduh, nama saya sudah ada di sana, nama Kang Gugum, nama kita semua sudah ada di Jeddah nih Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan nanti bisa fisiknya ke sana Bapak Ibu ya. Luar biasa. Senang sekali ini teman-teman di SILN Jeddah. Tinggal rekannya yang belum ya. Insya Allah berdoa semuanya tahun depan kita umroh bareng, haji bareng Bapak Ibu ya. Bismillah, tidak ada yang tidak mungkin. Amin ya. Ini luar biasa Kang Gugum nih, IGI Kabupaten Bogor sudah sampai ke Jeddah. Namanya amin ya. Sudah sampai ke Jeddah, ini luar biasa ya. Kalimantan Barat, Jakarta Barat ya. Cimaragas, Ciamis. Wah, Ciamis mantap Bapak Ibu, terima kasih ya. Bapak Ibu sudah hadir luar biasa nih malam-malam seperti ini. Di Jeddah waktunya luar biasa tuh, beda berapa jam. Timur, di tengah, ya bahkan yang terdekat tetangga saya di Cibinong di sini Kabupaten Bogor juga hadir. Baik, terima kasih Bapak Ibu ya. Saya guru milenial. Insya Allah kita ingin terus belajar karena anak-anak kita sudah digital luar biasa. Saya guru bahagia ya, energi kita harus ceria Bapak Ibu ya, bahagia luar biasa. Tadi itu adalah hari terakhir Bapak Ibu daftar ulang gitu ya. Untuk SPMB 2025 di Jawa Barat maupun yang lain mungkin Bapak Ibu. Luar biasa kesibukan hari ini ya. Ada guru mah tidak libur. Ada di sini yang baru pulang tamasya Bapak Ibu. Dari mana gitu baru pulang tamasya gitu ya. Nah, tamasya yang paling keren hari ini kita sama-sama belajar. Oke, saya akan mulai sesi. Mohon izin Bapak Ibu di mute dulu suara-suaranya ya. Oke. Nah, saya akan mulai dengan satu pertanyaan. Nih, saya share-nya seluruh layar saja nih Bapak Ibu nih. Bapak Ibu, apakah sudah bergabung di mana? Di Google Classroom, Bapak Ibu? Sudah gabung belum di Google Classroom? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya? Ini harus gabung, Bapak Ibu ya? Oke. Ada tidak yang belum bergabung nih? Ini tampilan Google Classroom-nya nih. Jadi hari ini kita akan nyimpan karya-karya kebaikan kita di Google Classroom. Andaikan, saya mau cek dulu nih, ada nggak nih Bapak Ibu yang belum bergabung di Google Classroom? Mau saya share linknya? Coba. Oh belum, Bu Yani belum. Oke. Baik. Kalau ada yang belum, ya Bapak Ibu boleh di mute dulu. Nah, saya akan share linknya ya Bapak Ibu. Ini boleh pakai akun belajar, boleh pakai Gmail, terserah ya. Masuknya boleh pakai akun belajar atau pakai Gmail. Oke. Oke, siap. Nah, saya akan share ya Bapak Ibu ya. Ini yang belum, ini saya akan share. Tuh. Bapak Ibu sudah saya share, silakan tinggal diklik ya. Silakan tinggal diklik nanti. Nah, nanti akan masuk ke kelasnya IGI Kabupaten Bogor seperti ini ya. Oke. Nah, nanti Bapak Ibu bisa cek ya. Ini saya bisa ngecek nih. Ini tampilan guru ya, Google Classroom tampilan guru. Nah, ternyata yang gabung itu baru 88 nih Bapak Ibu. Aduh, ayo dong karena bukan tugas ya, maksudnya karya-karyanya akan disimpan di sini. Nih yang sudah gabung nih nama-namanya ada di sini ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu ngecek di Google Classroom-nya nggak akan ada namanya, jangan komplain ke saya. Kok saya nggak ada namanya? Ya emang nggak ada kalau diri sendiri mah Bapak Ibu ya. Yang penting Bapak Ibu sudah ada tampilan Google Classroom seperti ini. Oke. Aman ya, aman ya. Oke, yang aman tuliskan satu, yang aman tuliskan satu. Silakan tuliskan satu di chat, aman. Iya, Bu Lina, Bu Liena, Bu Amra. Oke, aman, aman, siap.
Oke, aman. Satu. Saya akan pakai ini ya, pakai bilangan ya, satu aman ya. Baik, Bapak Ibu ya, kalau ternyata sudah oke begitu, sudah gabung di Google Classroom ini, wah, coba kita refresh nih. Ada nggak yang belum bergabung ya? Karena nanti karya-karyanya, benefit-benefit pelatihannya ini akan disimpan di sini. Termasuk sertifikat pelatihan dan lain-lain. Wow, Kang Gugum, Bu Iin ini sudah 129 ya, aman berarti ya di sini. Silahkan ya. Oke. Saya akan lanjutkan Bapak Ibu. Saya akan mencontohkan ini adalah akun Google Classroom guru. Jadi Kang Dero di sini sebagai guru. Sementara yang ini adalah akun Kang Dero sebagai siswa. Wah, nih Bapak Ibu peserta ya. Jadi saya ingin menunjukkan hari ini, oke lah saya tunjukkan yang peserta aja biar sama dengan teman-teman semuanya. Nih Bapak Ibu coba lihat di sini. Nah, hari ini kita belajar Canva, nanti panduannya dari Google Classroom. Oke, boleh di-mute dulu semuanya. Oke. Bu Iin boleh kita mute dulu ya mikrofonnya agar tidak gemerisik. Nah, terima kasih Bu Iin. Baik. Nah, Bapak Ibu, ini adalah akun Google Classroom sebagai murid ya, sebagai peserta. Sama Bapak Ibu lihat tuh, saya sebagai peserta boleh di sini tuliskan sesuatu agar bisa salam kenal untuk semuanya. Jadi ada interaksi. Nah, ini posting. Saya sama seperti Bapak Ibu ini sebagai peserta. Yang mau nulis seperti Bu Dwi, Bu Ayi tuh ya, Kang Abdullah di sini, Kang Nova ini ya. Tuh, di sini ya. Terima kasih testimoninya padahal belum mulai Kang Nova. Ya, Bu Liena gitu ya, Bu Yuyun tuh. Yang mau nulis silakan Bapak Ibu ya. Ini adalah stream Google Classroom-nya. Nah, Bapak Ibu sebagai peserta atau sebagai siswa, Bapak Ibu silakan nanti masuk ke bagian classwork atau tugas kelas. Entah itu bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Nah, di bagian ini Bapak Ibu nanti akan muncul tugas-tugasnya. Oke, saya sebenarnya definisi tugas ini tidak ingin membuat tidak menyenangkan karena pembelajarannya harus menggembirakan. Jadi nanti definisi tugas ini adalah karya Bapak Ibu ya, tidak ada hukuman ya bagi yang tidak mengerjakan. Sertifikat mah hari ini juga dicetak Kang Gugum, saya bilang sebarkan jadi Bapak Ibu ya, tapi saya yakin kita semua bukan para pejuang sertifikat Bapak Ibu ya. Kita adalah pejuang ilmu, wawasan dan keterampilan. Ada di sini yang hadir di sini karena ingin ngejar sertifikat, saya bisa cetakan 200 hari ini dengan buat banyak di Canva Bapak Ibu ya. Banyak sertifikat ya, tapi tidak bermakna untuk apa. Yang penting hari ini kita semangatnya ingin terus belajar. Kalau nanti Kang Gugum dari IGI Kabupaten Bogor ngasih sertifikat, itu mah tanda bahwa kita pernah bersama-sama belajar dan berkarya. Ya, cocok nih, cocok. Boleh tuliskan 2 yang cocok, silakan. Saya ingin mengajak kita semua berkesadaran ya. Hadirnya kita di tempat ini bukan karena sertifikat, udah selesai era itu mah Bapak Ibu ya. Hari ini kita ingin angka 2, hari ini kita ingin hadir di sini sebagai pejuang ilmu, pejuang wawasan dan pejuang keterampilan ya, agar menjadi guru-guru milenial yang dirindukan oleh murid-murid kita. Baik, terima kasih. Yuk Bapak Ibu, ini pentingnya interaksi. Kalau saya minta 2, 3 tulis Bapak Ibu ya, saya takut Bapak Ibu menghilang. Ya, Kang Dero kemana tadi menghilang gitu ya, ternyata ibu yang menutup mata sesaat dan terbangun ketika pelatihan usai. Nah, jangan seperti itu Bapak Ibu ya, jadi silahkan 2, 3 dituliskan biar ada interaksinya. Baik, terima kasih. Nah, sebagai murid atau sebagai peserta, Bapak Ibu cek di sini Kang Dero sebagai guru baru memposting 2 Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah benefit. Benefit ini, ya ini salah satunya Bapak Ibu, ini bisa di-download ya, silahkan nih. Ini adalah 100 plus from AI Canva Code yang bisa Bapak dan Ibu gunakan untuk membuat media belajar interaktif di malam ini dan selanjutnya. Nah, di sini sudah ada tuh yang komen ya, tuh Bu Yuni, Bu Susmiati, Bu Daprita, Bu Umiarti, Bu Lilis dan sebagainya. Sudah komen. Ini Bapak Ibu silakan diklik, lalu diambil, di-download karena ini hak Bapak dan Ibu. Tuh, lihat. Ini saya sudah buat sebanyak ini loh, Bu. Ini dahsyat banget, Bu. Ini saya meditasinya nggak lama sih Bapak Ibu ya, tapi inovasi dan kreativitasnya lihat. Ini adalah jenis prompt Canva AI, Canva Code yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk membuat apapun ya, termasuk membuat permainan monopoli, ular tangga, absen digital, formulir, simulasi interaktif. Nanti silakan disesuaikan dengan mapelnya. Download semuanya, ambil. Ini adalah hak Bapak dan Ibu karena sudah bersama-sama IGI Kabupaten Bogor. Oke ya, yang belum bisa nanti. Mau sekarang juga boleh. Oh ya, selanjutnya Bapak Ibu. Nah, untuk hari ini
di hari pertama ini Kang Dero tugasnya apa? Nah, Kang Dero tidak menyebut tugas ya. Kang Dero menyebutnya adalah karya. Nah, ini dia Bapak Ibu ya. Boleh sok dicoba. Diklik di akun masing-masing ya. Masuk ke Google Classroom-nya. Nanti Bapak Ibu klik bagian ini. Jreng. Ini dia Bapak Ibu. Silakan dibaca. Nah, di sini ada tulisan ini Bapak Ibu. Assign ya. Artinya ditugaskan. Nah, Bapak Ibu. Pertemuan pertama hari ini kita semua akan membuat media pembelajaran interaktif. Jadi hari ini ya di di malam ini kita akan membuat media pembelajaran interaktif dengan menggunakan Canva Code. Jadi pelatihan kita ini Bapak Ibu 3 hari ya. Besok libur dulu ya. Dimulai lagi nanti malam Senin dan malam Selasa. Nah, di hari pertama ini Bapak Ibu kita akan belajar tentang Canva Code. Canva ngoding, Canva kode ya. Tapi ngoding di sini bukan codingnya Pak Wapres ya. Coding dan KA bukan ya Bapak Ibu, tapi ini adalah mengubah prompt menjadi kode. Nah, Bapak Ibu lihat, nah kita akan membuatnya dengan menggunakan lembar kerja. Kang Dero sudah menyiapkan lembar kerja masing-masing Bapak dan Ibu. Coba dilihat ke bawah nih. Tuh, lihat Bapak Ibu nih. Ada lembar kerja. Coba dicek dulu nih. Nih, ada lembar kerja. Dan ini namanya sudah sesuai dengan Bapak dan Ibu. Ya, kalau namanya Kang Gugum, misalkan di sini juga sudah Kang Gugum. Kalau namanya ini Bu Iin, di sininya juga sudah Bu Iin. Yang beda yang atas Bapak Ibu nih. Kalau ini mah hanya lihat, kalau yang ini template. Jadi nanti Bapak dan Ibu mengerjakan lembar kerjanya, mengerjakan karya pelatihan malam ini di sini Bapak Ibu, sesuai dengan nama yang tersaji. Oke, coba Kang Dero mau konfirmasi dulu nih. Apakah ada Bapak dan Ibu yang sudah ngecek dan sesuai namanya, sesuai akunnya? Boleh tuliskan di sini? Ada? Oke, boleh dengan jempol juga silakan. Yang mau menuliskan ada. Oke, siap. Terima kasih. Sudah Kang dan sesuai. Kang Nova siap. Oke, gaskeun Bu Rini, Bu Riawati, Bu Zadaria. Oke, iya. Alhamdulillah malam ini bapak-bapaknya agak banyak ini ya, Bu Iin. Kalau sebelumnya agak sedikit ini bapak-bapaknya ya. Nah, alhamdulillah sekarang mah banyak tuh Kang Nasruddin udah. Ada ya? Oke, gaskeun. Belum ini kenapa Kang Muhammad ini belum ya? Apakah sudah bergabung di Google Classroom? Nah, kalau ada kendala Bapak Ibu ternyata bagian ini tidak muncul namanya, bahkan tidak ada begitu ya. Itu nanti ya Bapak Ibu ya. Saya akan berikan link khusus saja. Nanti download, upload aja ke sini karyanya. Oke ya, yang belum nanti ya. Sekarang bisa disimak aja dulu. Dan satu lagi Bapak Ibu, nah, gaya belajar kita teh Bu Sri Rahayu tuh belum ya. Coba di-refresh dulu ya, pastikan dicek kembali. Belum ada Kang. Wah, ternyata masih banyak ya. Nah, yang belum ada, karena baru masuk Kang. Oke, coba di-refresh ya. Yang belum ada di-refresh. Oke, gini aja gini. Saya akan nah ini kalau diklik ya Bapak Ibu nih. Ini kalau diklik sebentar. Ini kalau diklik akan masuk ke dokumen seperti ini tuh. Jadi munculnya lembar kerja Bapak Ibu lihat. Nanti Bapak Ibu ini tinggal ngisinya langsung di sini aja nih. Ya, nama pesertanya siapa, asal sekolahnya, langsung diisi di sini. Nah, untuk teman-teman yang tidak ada, karena mungkin baru bergabung, seyogianya kalaupun baru bergabung, seharusnya ada sih sebenarnya. Tapi kalau tidak ada, ini akan saya download ya. Ini akan saya download dan akan saya kirim mungkin nanti di grup WhatsApp atau mungkin saya kirim di Google Classroom ya. Nah ini akan saya download dulu ya. Nanti akan saya kirim. Nanti teman-teman mengerjakannya manual aja, dikerjakan di sana, nanti diupload ke sini. Oke, coba sebentar, pelan-pelan nih. Teknis dulu, belum ke Canva ya. Teknis dulu. Nah ini di chat Meet ini kita nggak bisa ngirim dokumen Bapak Ibu ya. Yang belum ada nanti ya. Yang belum ada nanti. Ya sekarang simak aja dulu. Yang belum ada nanti Kang Dero akan share di Google Classroom ya. Coba nah ini di sini nih ya. Coba di sini nih ya. Kang Dero akan share untuk yang belum ada nih di Google Classroom Guru nih teman-teman nih. Ya, ini coba kita share. Nah, ini dia upload file. Ternyata bisa nih. Yang belum mendapatkan template yang seperti tadi ya lembar kerjanya, ini akan Kang Dero share di sini Bapak Ibu nih ya. Di streamnya, nah ini dia tuh template LK. Memang ada nama sayanya di sini, nggak apa-apa ya. Nanti ganti aja namanya. Nah ini silahkan download bagi yang apa? Yang tidak muncul LK1-nya. Kita sebut LK1 aja lah ya. Oke, silakan download bagi yang tidak muncul LK1-nya. Posting. Nah, yuk. Nah, silakan boleh diambil ya. Ini diklik oleh Bapak Ibu, kemudian nanti di-download. Setelah di-download, isi
manual di sini. Hanya nanti pada saat ngirim tugasnya berbeda dengan yang sudah ada template-nya. Apakah pernyataan ini bisa dipahami? Tuliskan angka 4, silahkan. Oke, Bu Devi, Bu Lina, Bu Eka, Bu Dafrita, Bu Evi. Iya, siap, mantap, gaskeun ya. Oke, mantap. Wah, 4-nya malah banyak ya kalau Bu Maulida. Oke, siap. Jadi, sudah bisa dipahami. Oke, yang pertama, silahkan dibuka bagian template ini ya. Lembar kerja tugas kita nih, Bapak Ibu coba lihat. Nah, kita akan mengerjakan di sini. Saya akan jelaskan Bapak Ibu terkait dengan tugasnya. Jangan lihat banyaknya seperti ini. Jangan lihat banyaknya, santuy saja. Ini biasa saja Bapak Ibu ya. Biasa saja ini, biasa saja ya. Oke. Ini bisa langsung diisi namanya, asal sekolahnya. Kang, sebentar Kang. Saya kan mau nyimak aja dulu Kang. Saya pusing kalau malam ini saya langsung mengerjakan. Boleh nggak? Boleh Bapak Ibu ya. Silakan. Gaya belajar kita beda-beda. Kalau ada yang mau mengerjakan malam ini langsung barengan, mangga. Kalau ada nanti mau nyimak aja dulu Kang, juga boleh Bapak Ibu ya, silahkan. Oke, lanjut. Nah, Kang ini teh ngisinya bagaimana sih Kang? Ngisi ini tuh bagaimana? Terus milih ini, milih yang mana? Saya nggak ngerti Kang. Ya ini ada D, ada E, ada F. Terus ini apa lagi? Aduh, tuh bingung banget. Nah, Bapak Ibu, sebagai panduan, silahkan kembali ke Google Classroom. Di sini ada, ini nih Bapak Ibu coba lihat di sini nih. Karya Kang Dero. Wow, karya ya. Coba diklik yang ini. Nah, untuk mengetahui cara mengisinya bagaimana, bolehlah nyontek di sini. Ya, inspirasinya boleh nyontek di sini. Nah, coba kita lihat nih cara ngisinya teman-teman semua. Wow, tuh kelihatan yang sedang membuka 35. Sok dibuka biar paham. Saya belum ke Canva ya. Ini teknis pelatihannya dulu dengan menggunakan lembar kerja. Oke, tuh lagi banyak yang membuka. Pertama, Kang kok cepat banget? Ya, tenang Bapak Ibu ya. Kalau nanti kan ada rekaman ya. Kalau saya lambat, saya khawatir ini waktu makin berjalan. Jadi mohon izin ya, saya agak ya seperti ini ya, enggak entah ini disebut slow atau cepat. Saya akan mengalir seperti ini. Nanti di akhir saya akan berikan kesempatan ke teman-teman melalui Bu In untuk bisa tanya jawab. Hal-hal yang belum jelas dikonfirmasi di rekaman dan nanti di WhatsApp pendampingan kita ya, Bapak Ibu ya. Oke, tenang. Ini kecepatannya normal ini ya, di Tol Cipularang terlalu pelan ini ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau di Bogor ini bisa cepat gitu ya. Oke. Nah, yuk kita masuk ke sini nih Bapak Ibu, coba lihat. Nama peserta silahkan diisi, sekolahnya di mana. Nah, ini saya agak aneh ya nulis SMA tapi ininya kelas 4 gitu. Ini saya sedang tidak konsentrasi sepertinya. Nah, Bapak Ibu coba lihat level kelasnya. Bapak Ibu akan membuat media pembelajaran untuk anak kelas berapa. Ini SMA-nya akan saya edit ya nanti ya, untuk SMA-nya ini akan saya edit. Nah, contoh nih Bapak Ibu, saya ini adalah kelas 4 SD. Mata pelajarannya IPAS. Terus tujuan pembelajarannya apa? Siswa mampu memahami saling ketergantungan antar makhluk hidup melalui rantai makanan dengan benar. Oke, lanjut. Dari tujuan pembelajaran ini, Bapak dan Ibu, ini akan membuat media belajar apa di Canva Code. Silakan nih ditulis ya. Dipilih aja ini checklist. Contoh nih, saya mau membuat simulasi interaktif. Makanya saya checklist yang ini. Kalau Bapak Ibu ingin membuat peta konsep, game edukasi, kuis pilihan, ataupun tidak ada di sini, checklist lainnya lalu tulis. Oke ya, paham ya? Contohnya nih, saya mau membuat simulasi interaktif. Terus Bapak Ibu, deskripsikan di bawah ini secara singkat media yang akan dibuat. Contoh nih Bapak Ibu nih, Kang kata-katanya gimana? Udahlah nggak perlu bagus-bagus, yang ada di kepala tulisan aja di sini. Ini saya juga yang penting Bapak Ibu ada gambaran aja. Ya, silahkan merangkai kata ya, menyusun kalimat yang bermakna di sini ya. Media simulasi interaktif tentang rantai makanan dengan pilihan hewan dan tumbuhan yang akan berperan sebagai produsen, konsumen, hingga pengurai. Kebayang nggak Bapak Ibu? Saya mau membuat simulasi interaktif tentang ini nih, rantai makanan dari sebuah TP yang ini. Di sini saya tuliskan media simulasinya interaktifnya itu nanti ada
saya ingin ada hewannya, ada tumbuhannya, ada produsen, konsumen hingga pengurainya. Terus ada nanti anak-anak itu saya ingin bisa menyeret dan lepas gitu ya. Jadi Bapak Ibu mencocok-cocokkan gitu ya, tarik sini, tarik sini, tarik sini gitu ya. Nah, nanti user atau murid akan mengurutkan rantai makanan yang tepat. Kemudian saya ingin ada respon benar jika urutannya sesuai dan ada respon salah jika urutannya tidak sesuai gitu ya. Lengkap dengan penjelasannya. Tuh, sudah kebayang Bapak Ibu ya? Sok pelan-pelan. Tidak perlu seidealis ini apa yang ada di kepala kita. Contoh misalkan saya ingin membuat peta konsep. Nah, oke, di sininya berarti gimana? Media peta konsep interaktif tentang rantai makanan dengan pilihan hewan, tumbuhan, yang akan berperan sebagai produsen, konsumen, hingga pengurai. Di setiap peta konsep, bagian peta konsep tersebut ada penjelasan dan contoh-contoh yang aplikatif sesuai dengan kehidupan nyata. Misalkan Bapak Ibu ya, silakanlah ini nanti dibuat sesuaikan dengan keinginan. Lanjut. Nah, apa kata kunci utamanya yang harus ada dalam konten akademik ini? Contohnya nih, Bapak Ibu bisa ambil di sini nih, ini kata-kata kuncinya apa? Contoh saya, rantai makanan, hewan, tumbuhan, bakteri, produsen, konsumen, interaktif, seret lepas, dan menarik. Nah, bebas ini mah ya. Bagian E ini silahkan ambil dari bagian D Bapak Ibu ya. Yang ini nanti silahkan ya. Lanjut ke bawah nih. Nah, ini dia bagian yang sangat luar biasa. Tapi sebelum ke F, saya mau konfirmasi dulu. Apakah penjelasan saya sampai poin E itu bisa dipahami, Bapak dan Ibu? Boleh tuliskan 5. Atau jempol, seperti Bu Yuni, Bu Susmiati, silahkan. 5. Oke, bisa ya, dipahami ya. Ini belum ke Canva, ya. Saya ingin tidak langsung jebret jadi media, tapi kita pelan-pelan dari lembar kerja. Oke, angka 5 sudah bisa dituliskan. Berarti Bapak Ibu sudah memahami alur belajarnya. Gaskeun, lanjut. Balik lagi ke karya Kang Dero. Nah, Bapak Ibu, di bagian inilah yang pentingnya. Tah, Bapak Ibu teh nanti harus mengisi ini nih. Bagian ini teh nanti kosong Bapak Ibu nih. Ada yang namanya prom dasar, ada yang namanya prom efektif, dan ada yang namanya prom uji prom. Wow, belajar Canva kok jadi belajar prom AI. Nggak apa-apa Bapak Ibu, ini akan dapat berbagai macam keuntungan. Nah, Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan prom dasar? Ini tugas Bapak Ibu di sini ya. 1, 2, 3. Nah, ya, jadi ada prom dasar, ini bagian ini harus diisi. Prom efektif dan prom uji prom. Itu kolom 3 itu harus diisi Bapak dan Ibu ya. Nah, kalau kita cek di bagian ini nih, ini tugas saya yang template, ini kan masih kosong ya. Bapak Ibu lihat nih masih kosong ya. Saya belum memilih apapun nih, tugas saya belum memilih apapun. Nah, lihat Bapak Ibu, nih, ini ada contohnya nih, sengaja tidak dihilangkan. Nanti Bapak Ibu ngisinya di sini nih, ngisinya di sini. Nah, bagian ini kan nanti akan hilang ya, diisi dengan karya Bapak dan Ibu. Nih yang bawah ini bisa dihapus nih, ya. Yang bawah ini bisa dihapus, itu mah contoh saya aja. Ya, nah ini bisa kita hapus 3 baris ini sehingga nanti yang kosong itu adalah di sini nih Bapak Ibu nih. Ini ada contoh yang punya Kang Dero. Nih Bapak Ibu akan menuliskan hasilnya di sini nih. Loh, kok Kang ada 2 baris lagi? Enggak, ini mah untuk ini aja, hapus aja Bapak Ibu ya. Terserah mau dihapus atau tidak nggak apa-apa ya. Nah, jadi seperti ini maksudnya nih. Tulis di sini hasilnya ya. Tulis di sini hasilnya, tulis di sini hasilnya. Nah, sekarang saya akan contohkan Bapak dan Ibu. Contoh misalkan saya kembali ke sini. Kok Kang Dero bisa tahu kata-katanya kayak gini sih? Prom dasar ini adalah prom yang Bapak Ibu tulis secara manual berdasarkan bimbingan yang ada di atas nih, yang di sini Bapak Ibu nih. Ya, tadi. Nah, yang ada di sini. Karena saya sudah menuliskan simulasi interaktif seperti ini, maka saya akan mencuplik di sini. Kira-kira promnya apa ya? Ke Canva Code itu saya akan minta bantuan apa ya nanti ya? Nah, nanti mungkin saya seperti ini. Bantuannya seperti ini Bapak Ibu lihat. Rancang simulasi sederhana tentang rantai makanan dengan pilihan interaktif untuk memilih hewan dan tumbuhan. Ini paling sederhana. Ini tuh belum menggunakan ChatGPT atau Canva AI ataupun Gemini. Nah, Bapak dan Ibu, ini isi dulu ya. Ini isi dulu. Nah, inilah nanti yang akan dimasukkan ke Canva Code.
Ya, ini yang akan dimasukkan ke Canva kode. Terus yang kedua, nih ada hasil di bawah nih. Hasil dari Canva kode itu nanti Bapak Ibu simpan di sini nih. Ya, jadi nanti di bagian ini Bapak Ibu nih, di bagian ini nih, di bagian ini ya nanti ya. Misalkan Ibu mau nulis apa nih di sini? Rancang bla 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 bla. Nah, terus ke bawah nanti di sininya Bapak Ibu ada kayak gini nih, hasil. Ya, ada kayak gini hasil terus di bold. Udah aja gitu. Tuh ya. Nah, ini rancang, nanti ini dimasukkan ke Canva kode, hasilnya kita simpan di sini. Oke, itu yang pertama. Siap, saya konfirmasi. Yang paham, Bapak dan Ibu, tuliskan angka 6. Yang paham, tuliskan angka 6. Oke, atau jempol, terima kasih. Paham ya sampai sini ya. Tidak asal ya membuat Canva kodenya, kita dari LK dulu. Wah, mantap, terima kasih. Ini pembelajar sejati ya, langsung paham semuanya. Oke, oke, oke. Yang belum paham, santuy saja. Ada rekaman Bapak Ibu ya. Oke, siap. Lanjut ya. Nah, sekarang yang paling penting adalah, oke, saya akan contohkan ya Bapak Ibu ya. Nih di karya yang saya buat ini ya. Ini untuk level dan tujuan pembelajarannya sama ya tadi. Tapi di sini saya akan membuatnya peta konsep ya Bapak Ibu ya. Coba lihat nih peta konsep nih ya. Terus di deskripsi singkatnya misalkan nanti sama ya, media belajar interaktif, kata kuncinya juga sama. Nah, saya akan langsung ke sini nih Bapak Ibu nih ya. Nih, saya langsung akan ngisi ini. Rancang rancang nih kayak gini nih ya. Rancang peta konsep interaktif. Ini contoh Bapak Ibu ya, tentang rantai makanan gitu ya, tentang rantai makanan yang terdiri atas apa Bapak Ibu? Produsen, dalam hal ini adalah tumbuhan, biarkanlah segitu aja, produsen, konsumen, dan pengurai. Oke, gitu ya Bapak Ibu ya. Berikan ilustrasi yang keren, bebas Bapak Ibu, bebas di sini mah ya. Berikan ilustrasi yang keren menggunakan misalkan ya Bapak Ibu ya, atau dengan dengan apa namanya, icon misalkan ya yang terbayang binatang gitu ya, tumbuhan dan bakteri gitu Bapak Ibu ya. Oke. Dengan tumbuhan dan bakteri gitu ya Bapak Ibu ya. Apalagi kira-kira buat buat secara digital, berwarna dan menyenangkan. Oh, udah gitu aja Bapak Ibu ini. Kok Kang Dero bisa? Ya ini asal aja Bapak Ibu ya. Coba lihat. Rancang peta konsep interaktif tentang rantai makanan yang terdiri atas produsen, konsumen, dan pengurai. Berikan ilustrasi yang keren dengan ikon binatang, tumbuhan, dan bakteri. Buat secara digital, berwarna, dan menggembirakan. Nah, supaya sama dengan pembelajaran mendalam. Oke, gas. Menggembirakan. Tuh Bapak Ibu, saya sudah langsung bisa nih dapat prompt AI nih Bapak Ibu ya, menggembirakan. Udah segini aja dulu. Ini tugas yang pertama nih Bapak Ibu ya, dengan menggembirakan. Nah, nanti saya setelah ini selesai, ini akan di-copy, dimasukkan ke Canva. Baru nanti hasilnya apa? Hasilnya nanti simpan di sini linknya. Ya, insert link. Oke. Sekarang yang kedua Bapak Ibu. Lihat, saya akan ke sebelah sini. Nah, Kang Dero untuk menuliskan prompt, ini saya sebutnya prompt efektif Bapak dan Ibu. Ini ada rumusnya untuk menuliskan prompt efektif itu. Saya kasih tahu Bapak Ibu rumusnya. Jadi Bapak Ibu hadir di sini bukan hanya tahu Canva, terampil Canva, tapi punya wawasan bagaimana mengembangkan sebuah prompt berbasis rumus gitu ya, agar hasilnya keren. Nah, ini Bapak Ibu rumusnya nih. Rumus promptnya yang ini. PTFK. Persona, tugas, format, dan konteks promptnya ya. Nah, udahlah kalau Bapak Ibu bingung, ikutin aja ini. Coba lihat Bapak Ibu. Kita akan menganggap Canva itu adalah seorang pakar teknologi. Nah, ini Bapak Ibu. Ini yang disebut dengan persona. Person, kepribadiannya seperti apa. Jadi kita anggap Canva itu adalah, nih lihat Bapak Ibu, lihat di sini, ada warnanya. Anda adalah seorang pakar teknologi, pembuat media pembelajaran interaktif di Canva Kode. Nah, ini copy aja Bapak Ibu ke bawah nih. Ya, di sini nih, jebret, copy begitu ya. Terus selanjutnya nih, buatkan simulasi sederhana. Nah, bagian ini saya copy dulu, tapi saya akan ganti kan Bapak Ibu ya. Saya akan ganti bagian ini nih. Saya akan ganti. Buatkan. Nah, apakah ini simulasi? Tadi jawabannya bagaimana? Bukan. Ini adalah peta konsep. Buatkan peta konsep. Nah, sederhananya hilangkan. Saya ganti nih, peta konsep interaktif. Nah, tentang rantai makanan untuk murid kelas. Nah, ini kelasnya kelas berapa? Oke.
Tadi kan ini kelas SD ya. Ini adalah kelas 4 SD gitu ya, pelajaran IPAS. Oke. Dengan pilihan interaktif. Nah, dengan pilihan, nah ini boleh dihilangkan ini ya. Dengan tombol gitu ya. Dengan tombol atau apalah ya, untuk memilih hewan dan tumbuhan. Nah, Bapak Ibu nanti ganti dengannya ini nih. Silahkan nanti ini materi IPA, materi IPS, materi PAI, materi apapun ganti aja. Dan labeling produsen serta konsumennya. Oke. Ini adalah yang warna ungu ini adalah rumus tugas. Nah, selanjutnya format nih Bapak Ibu nih. Nih yang ini nih. Nih, ini adalah format. Ini kita kopas saja ya. Oke. Berproses ya. Nih, saya kopas di sini Bapak Ibu. Berikan kebebasan user memilih pilihan hewan atau tumbuhan. Jadi Bapak dan Ibu di sini jelaskan saja nanti usernya itu akan melakukan apa, formatnya di sini. Nah, di sini saya ingin si user itu Bapak Ibu coba lihat, berikan kebebasan user untuk memilih pilihan hewan. Nah, ini berarti salah ya. Kebebasan user untuk apa? Karena ini peta konsep, bukan memilih berarti kalau peta konsep ya, untuk apa namanya memahami misalkan ya, memahami materi ini dari peta konsep yang disajikan. Misalkan seperti itu Bapak Ibu ya. Lalu gitu ya, disertai penjelasan yang kontekstual. Nah, begitu Bapak Ibu ya. Jadi jangan terpaku ke sini juga, yang penting kita sudah ada ini alurnya. Oke. Nah, ya. Nah, Bapak Ibu di peta konsep itu apakah ingin nanti itu ada latihan soal Bapak Ibu? Nah, user di sini kalau memang Bapak Ibu ingin ada latihan soal, tuliskan di sini. Lalu gitu ya, saya ingin user berlatih gitu Bapak dan Ibu ya, berlatih mengerjakan soal ya, sesuai dengan apa Bapak Ibu? Sesuai dengan peta konsep yang ada. Lalu berikan respon gitu ya Bapak Ibu ya. Respon benar atau salah begitu, disertai umpan balik. Nah, pokoknya di bagian warna hijau ini Bapak Ibu diminta untuk menjelaskan apa yang akan dialami, sensasi atau apa yang akan dilakukan oleh user. Ini bebas Bapak Ibu ya. Ini bebas. Oke. Wow, Kang Dero belum ke Canva. Tenang. Tenang, di Canva-nya mah gampang Bapak Ibu ya. Di Canva-nya mah gampang. Nah, di Canva-nya gampang. Sekarang kita ke sini dulu. Oke, coba lihat dulu Bapak Ibu lihat. Buatkan peta konsep interaktif tentang rantai makanan untuk murid kelas 4 SD pelajaran IPAS. Dengan tombol untuk memilih hewan dan tumbuhan dan labeling produsen serta konsumennya. Berikan kebebasan user memahami materi ini dari peta konsep yang disajikan, lalu disertai penjelasan yang kontekstual. Lalu saya ingin user berlatih mengerjakan soal sesuai dengan peta konsep yang ada. Lalu berikan respon benar atau salah disertai umpan balik. Bapak Ibu jangan terpaku dengan kalimat saya ya. Kalau Bapak Ibu kembangkan sendiri aja, tidak ada benar salah, yang penting mencoba. Nah, di bagian yang warna merah, Bapak Ibu lihat yang warna merah yang ini adalah rumus K ya, konteks. Nah, coba ya, kita kopas ya, yang warna merah ini kita kopas ya. Kopas, Bapak Ibu, copy, lalu simpan di sini. Lihat, bahasanya lihat. Saya ingin simulasi sederhana ini, nah ini berarti diganti tadi ya Bapak Ibu ya, karena saya pilihnya adalah peta interaktif. Saya ingin peta interaktif ini dapat digunakan oleh seluruh murid kelas berapa tadi Bapak Ibu di sini saya? Ya, kelas 4 di seluruh Indonesia. Wow, nggak apa-apa ya, karena materinya sesuai dengan kurikulum dan menarik minat murid untuk belajar. Wow, lihat Bapak Ibu, Kang Dero sudah punya sekarang 2 kolom. Ada kolom prom dasar, ada kolom prom efektif. Nah, ini juga sama. Di bagian bawahnya nanti Bapak Ibu tulis seperti ini, hasil. Nah, nanti prom yang ini akan kita copy, lalu kita masukkan ke Canva Code, hasilnya nanti tempel di sini. Oke. Siapa yang paham dengan penjelasan ini, silakan tekan angka 7. Jreng. Oke, keren banget Bapak Ibu, keren banget ya. Oke, siap, terima kasih. Lanjut, yang jempol juga semangat ya, yang menuliskan angka 7 juga luar biasa. Oke, saya akan lanjutkan nih Bapak Ibu ya. Mana tadi? Nah, di sini nih. Nah, di sini nih. Oke. Sekarang yang ketiga Bapak Ibu. Bagian ini adalah bagian yang paling gampang. Lihat.
prom akan diuji dengan prom. Wow, Kang Dero kayak gimana ini? Prom akan diuji dengan prom. Jadi Bapak Ibu, saya sudah punya prom ini, prom efektif, betul ya? Nah, saya akan uji prom efektif ini, lalu nanti hasilnya akan saya masukkan di sini Bapak Ibu nih, di kolom ketiga. Ini kita hapus ya. Lihat, kolom ke-1 dan kolom kedua dibuat secara manual, tapi dengan leveling kompetensi yang naik, betul ya? Kalau yang ini yang dasar, jadi ini soal HOTS Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu teh di samping bisa Canva, Bapak Ibu jadi prompter ya. Orang yang membuat prom, kompetensinya prompting, dan itu bisa menghasilkan dampak ekonomi yang luar biasa kalau Bapak Ibu mampu ya nantinya ya. Nah, lanjut. Bapak Ibu, syarat di sini Bapak Ibu harus menggunakan ChatGPT atau menggunakan Gemini. Nah, saya mohon izin Bapak Ibu, ini saya masuk ke ChatGPT ya. Oke. Nah, ini syaratnya ya. Oke, kita kolaborasikan berbagai macam AI. Coba dilihat Bapak Ibu di sini. Ini adalah ChatGPT ya. Saya sudah punya akun di sini. Silakan Bapak Ibu nanti masuk dengan akun Gmail saja yang biasa. Saya juga ini nggak macam-macam kok ya. Ini versi yang gratisan gitu Bapak Ibu ya, luar biasa. Nah, gimana Kang Dero? Nah, coba ke sini Bapak Ibu lihat. Untuk mengerjakan kolom ketiga ini Bapak Ibu, silakan ini kita kopas semuanya. Yuk, kita kopas ke bawah. Warnanya gimana Kang? Udah biarin aja. Kita klik kanan, kemudian kita copy, dan kita masukkan ke sini Bapak Ibu, ke ChatGPT, jreng. Oke, nih, ini adalah prom Bapak Ibu. Ini adalah prom yang tadi kita hasilkan dari LK. Sekarang kita akan uji prom ini, apakah prom ini sudah benar atau belum. Apakah prom ini sudah sesuai atau belum. Nah, Bapak Ibu, di bagian kalimat terakhir setelah titik, setelah kita memasukkan ini, Bapak Ibu silahkan tuliskan seperti ini. Apakah prom, ini salah satu tips ya, yang tidak dimiliki oleh siapapun yang tidak ada di sini kalau tidak belajar. Ini spesial buat Bapak dan Ibu nih. Apakah prom yang saya buat ini sudah sesuai? Tanda tanya Bapak Ibu. Lalu seperti ini, berikan rekomendasi. Wow, ya 2 kalimat ya. Apakah prom yang saya buat ini sudah sesuai? Berikan rekomendasi. Jadi si ChatGPT sebagai AI akan menguji prom yang sudah saya buat tadi, apakah ini sudah benar atau belum. Nah, Bapak Ibu, coba kita enter. Jreng, 1, 2, 3. Ini dia hasilnya. Wow, kita lihat. Prom yang Anda buat sudah sangat baik. Wow, keren banget. Iya dong. Kan ini dibuatnya dengan rumus tadi ya, PPFK tadi Bapak Ibu ya. Ini sudah dibuat, lihat. Ada tujuan pembelajaran, ada menekankan interaktivitas, dan lain-lain. Nih lihat Bapak Ibu. Namun, agar bisa langsung diproses oleh Canva Code, nih Bapak Ibu, harus direkomendasikan. Ini dia Bapak Ibu, rekomendasi promnya tuh. Ya, judul proyeknya ada, tujuan, fitur utama, dan lain-lain. Oke, bonusnya, kesimpulan. Nah, ini kan terlalu panjang ya. Nah, saya akan minta seperti ini Bapak Ibu. Ini kan terlalu panjang nih kalau dibuat ini bagaimana gitu ya. Terlalu panjang, kopinya kepanjangan ini ngopinya Bapak Ibu ya. Oke. Saya tulis lagi di sini Bapak Ibu. Buatkan prom rekomendasi ini dalam sebuah paragraf gitu ya, yang kontekstual. Nah, ini kita sedang uji prom nih Bapak Ibu. Buatkan prom rekomendasi ini dalam sebuah paragraf yang kontekstual. Jreng, coba kita cek. Saya ingin ada, maaf. Saya ingin ada narasi gitu Bapak dan Ibu ya, tidak perlu sepanjang yang di atas. Coba lihat Bapak Ibu. Jreng, 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 jreng. Wow, ini dahsyat banget. Wow, panjang sekali ini ya. Oke, tuh bahkan bisa langsung dibuatkan. Nah, Bapak Ibu lihat sudah dibuatkan. Buatkan media pembelajaran interaktif berupa peta konsep rantai makanan untuk siswa bla 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 bla, begitu ya. Oke. Oke, tuh seluruh konten disampaikan dalam bahasa Indonesia yang sederhana. Wow. Nah, Bapak Ibu, ini silahkan dikopas ke sini. Ya, ini silahkan kita kopas, klik kanan, salin Bapak Ibu, lalu masukkan ke sini. Nah, lihat, masukkan ke sini ya, kolom ketiga, jreng, paste. Jreng, ini dia Bapak Ibu. Tuh. Sehingga, oh ya, jangan lupa di bagian bawah Bapak Ibu tulis lagi hasil. Nih ya, lalu tebalkan. Nah, artinya apa? Kita akan membuat 3 karya, 1, 2, dan 3. Prom dasar, prom efektif, dan juga prom uji
prom. Yang sudah paham untuk uji prom ini silakan boleh tuliskan angka 8. Wow. Ayo gaskeun 8. Wow. Rasanya nggak akan ngantuk kalau seperti ini ya. Oke. Ayo seru banget. Oke, 8. Jempol. Gaskeun. Wow, luar biasa ini Bapak Ibu ya. Siap. Nah, Bapak Ibu, saya sekarang gini. Kita kembali. Terima kasih responnya ya. Oke. Nah, Bapak Ibu coba lihat di sini. Ini kan ada 3 ya. Ada prom dasar, ada prom efektif, ada prom uji prom. Saya tidak akan mencontohkan semuanya. Ya, nah ini tugas saya yang bawa ini ya. Kalau ini mah kan contoh dari Kang Dero ya. Yang ini jangan dihapus ya Bapak Ibu, nggak apa-apa, biarin aja. Nanti Bapak Ibu di baris kedua mengerjakannya. Nih ini belum ada linknya nih, hasil ini maupun hasil ini belum ada linknya. Saya akan mencontohkan membuat di Canva kodenya itu hanya 1 Bapak Ibu. Prom dasar, prom efektif, atau prom uji prom. Saya akan berikan kepada Bapak dan Ibu mana yang ingin dicontohkan. Misalkan saya mencontohkan prom dasar. Nah, nanti Bapak Ibu mah ngumpulin karya atau tugas jangan 1, 3-3-nya coba ya. Yang penting caranya sudah tahu. Nah, sekarang saya akan minta ya suara dari Bapak dan Ibu. Kira-kira yang mau dicoba yang mana? Prom dasar, prom efektif, atau prom uji prom? Atau gini aja, 1, 2, atau 3? 1 deh Kang, siap. Angka aja dituliskan, silakan. 1, 2, atau 3, oke. Ya, baik. Saya akan melihat yang mana yang mau dicoba. 3, 2, oke. Wow, luar biasa ya. Oke, sepertinya di sini paling banyak munculnya itu adalah angka berapa Bapak Ibu? Saya jadi bingung ini. Oke. Siap. Oke, hari ini tanggal berapa Bapak Ibu? Hari ini tanggal berapa? 12. Tanggal 12. Tanggal 11. Oh iya, tanggal 11 Berarti Bu. nomor 2, Pak. Berarti nomor 2. 2, Kenapa Bu? iya. Nomor 2 kenapa? Karena Satu, 1 tambah ditambah Jadi kalau 1 tambah 2 sama dengan 3, Kang. Hah? Sekarang Kalau tanggal 1 tambah 11, Bu. 2 sama dengan 3. Oh, 1 tambah. Sekarang tanggal berapa tuh? Tanggal 11. Oh, kalau Bu Lena tanggal 12 ya. Bu Dora tadi tanggal 11. Ingatnya tanggal 12, Kang. Oh iya, siap. Oke. Baik, karena hari ini tanggal 11 ya, maka Bapak Ibu 1 tambah 1 adalah 2 ya. Oke, tidak ada hubungan sebenarnya ya, tapi karena ini bingung ya. Oke ya, saya akan contohkan yang nomor 2 aja Bapak Ibu ya, namanya adalah prom efektif. Oke, mana dia promnya? Kang Delo akan kembali ke sini. Nah, bukan yang ini ya Bapak Ibu ya. Oke, siap ya. Saya akan kopas yang ini. Jangan yang atas, yang bawah ini nih, karya Bapak Ibu yang bawah ini. Yuk, kita baca lagi Bapak Ibu. Anda adalah seorang pakar teknologi pembuat media pembelajaran interaktif di Canva Code. Buatkan peta konsep interaktif tentang rantai makanan untuk murid kelas 4 SD dan lain-lain. Oke, saya akan kopas, jreng. Saya kopas, copy. Yuk, sekarang kita masuk ke Canva-nya, jreng. Saya kira saya tidak perlu menunjukkan ya bagaimana cara masuk ke Canva. Ini Bapak dan Ibu sudah luar biasa dan bisa login dengan menggunakan akun belajar.id. Bagi Bapak dan Ibu yang hadir dari Kemenag gitu ya, sekolah di bawah Kemenag yang akun belajar ID-nya mungkin berbeda begitu ya, kemenag.belajar.id. Bapak Ibu kalau kesulitan boleh menggunakan Gmail ya, silakan menggunakan Gmail. Jadi loginnya menggunakan Gmail. Oke. Apakah ada kesulitan untuk masuk ke Canva? Aman ya, Bapak Ibu ya? Oke. Siap, aman ya? Tidak ada masalah untuk masuk ke Canva. Aman, Kang? Siap, gaskeun. Oke. Lanjut, Bapak Ibu. Nah, aman, siap. Nah, ini adalah Canva-nya. Yang Kang Dero tadi bilang tuh yang mana, Kang Dero? Nah, ini Bapak Ibu coba lihat di atas ini nih. Ada desain Anda, ada template, ada AI Canva. Yuk kita klik AI Canva. Jreng, kita klik Bapak Ibu nih. Ya. Nah, oke, yang belum pernah menggunakan Canva Code, hari ini dapat inspirasinya. Yang sudah pernah akan sangat luar biasa. Bapak Ibu pilih yang ini nih. Kode untuk saya. Kang, saya mah pakai bahasa Inggris. Code for me. Betul sekali. Sama aja lah ya. Saya nggak terlalu bagus bahasa Inggrisnya. Maka saya pakai bahasa Indonesia. Klik Bapak Ibu, kode untuk saya. Nah, sampai nanti berubah seperti ini. Nih, Canva Code ini sudah ada contohnya nih Bapak Ibu ya. Kalau mau membuat kalkulator, lini masa sejarah, menu interaktif macam-macam. Tapi ini masih sangat terbatas kan? Dengan 100 prom Canva Code yang tadi Kang Dero sampaikan, Bapak Ibu akan luar biasa.
tinggal ganti mata pelajarannya, ganti topiknya, itu akan dahsyat. Tapi nanti, yuk sekarang saya akan paste di sini Bapak Ibu, tempel, jreng. Luar biasa. Nah, cek lagi Bapak Ibu ya. Ini promnya sudah saya masukkan. Lalu saya akan mulai. 1, 2, 3, kirim, jreng. Oke, ini dia tampilannya. Canva Code akan mengubah prompt atau kata-kata yang kita berikan di sini akan diubah menjadi kode. Nah, Bapak Ibu lihat. Ingat nggak dulu di zaman-zaman kuliah mungkin ya, bukan dipaksa ya, tapi saya dulu sangat kesulitan ya mengubah warna merah menjadi kuning aja, itu ada kodenya Bapak Ibu di Pascal kalau nggak salah itu waktu itu ya. Jadi ada aplikasi yang namanya Pascal gitu ya, mengubah warna, mengubah apa namanya nama kita begitu ya supaya bisa jadi digital, membuat font atau apapun. Nah, Bapak Ibu, sekarang tidak lagi seperti itu ya. Dengan Canva Code ini kita bisa mengubah menjadi bahasa HTML Bapak Ibu seperti ini. Lihat, biarkan Canva Code bekerja, tapi syaratnya ini harus bagus sinyalnya. Jadi kalau malam ini belum bisa karena terkendala sinyal, mau nyimak aja dulu boleh. Lihat Bapak Ibu, ini 144 baris. Di Canva-nya mah cuman segini. Tugas kita hanya membuat prompt seperti ini, lalu Bapak dan Ibu menunggu supaya hasilnya nanti hadir. Oke, nah kita masih menunggu ya. Nanti kalau ini sudah, Bapak Ibu, nanti ini sudah tinggal kita masukkan di sini nih. Saya akan tunjukkan insert link-nya di sini. Ya, nah nanti Bapak Ibu tinggal coba yang pertama, tinggal coba yang ketiga. Nanti di sini ada hasilnya. Baik, sambil menunggu, Bapak Ibu silakan. Apa ada yang mau dikonfirmasi? Silakan. Sambil saya minum dulu ya. Aman, siap. Kang, pas masuk. Oh, Bu Tuti baru buka Canva. Ya, Bu Tuti kalau mau masuk ke Canva, di sini aja Bu, ya di Google ya. Ibu tulis aja di sini. Kalau Ibu bingung, di sini aja tulis nih, Canva gitu ya. Nah, di bagian Google ini Ibu di mesin pencarinya Ibu tulis aja Canva. Lalu Ibu enter. Nah, nanti ada nih, pilih Ibu yang pertama nih di sini nih, ada Canva. Nah, Ibu pilih yang pertama. Setelah Ibu pilih kan tidak langsung seperti saya ya. Di bagian pojok kanan atas nanti ada pilihan login atau masuk. Silakan Ibu klik, lalu Ibu masuk dengan menggunakan akun belajar.id. Kalau Ibu ada ya, bukan dari Kemenag. Kalau Ibu dari Kemenag atau di luar Kemendikdasmen, Ibu bisa menggunakan akun Gmail. Begitu Ibu. Oke, yang lain gimana? Ini kita masih menunggu. Ini oke, teman-teman, nanti di akhir aja ya bertanyanya sekalian nih. Tapi aman kan ya? Kang minta sedikit penjelasan lagi yang bagian copy di chat Gemini untuk di-save di prom uji prom. Oh, yang tadi ya. Gimana ya tadi ya? Saya juga lupa. Nantilah ada di rekaman ya. Kadang saya juga suka ini tadi kata-katanya kan enggak ini ya. Oh, yang ujungnya. Oke, yang ujungnya kayak gini, Bu. Yang ujung kayak gini. Ujungnya itu yang setelah Ibu paste semuanya dari prompt efektif ke bukan Gemini tadi ya, ke ChatGPT, ke Gemini juga boleh. Nah, Ibu tulis seperti ini nih. Apakah nih, betul kemarin juga, Kang, itu promnya penting, Kang. Mau disimpan? Ya udah nih. Yang kayak gini-gini copy pindahin ke WA ya. Yang lagi buka grup ini pindahin ke WA ya, Bapak Ibu ya. Apakah prompt yang saya buat sudah sesuai? Begitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, tanda tanya, terus Bapak Ibu tulis, berikan rekomendasi. Nah, berikan rekomendasi. Nah, ini kalau ada typo, maaf ya Bapak Ibu ya. Nah, yuk dikumpulin promnya dikit-dikit nih. Apakah prom yang saya buat sudah sesuai? Berikan rekomendasi. Nanti kan dia jawab, ya. Nah, tuh udah 594, Kang Ahmad. Ya nggak apa-apa, ya saya sampai 2000 pernah, ya Kang Ahmad. Nih, saya udah berapa nih? 500 juga Kang Ahmad. Ayo gaskan Kang Ahmad sambil belajar ya. Yang lain siapa lagi nih yang langsung praktek Bapak Ibu? Apa ada di sini yang langsung praktek selain Kang Ahmad? Ada modul atau catatan langkah? Catatannya nanti direkaman aja ya. Aduh, saya tuh bukan tipe penulis ya Bapak Ibu, jadi rada hese begitu. Ya, saya sudah beres Bu Tati, good banget. Itu baru satu ya. Nanti kolom kedua, kolom ketiganya langsung. Udah jadi nih Kang, mantap Kang Ahmad. Ya, nanti ini saya cek di tugasnya aja ya, di karyanya. Tuh, Kang yang kolom ketiga tadi bagaimana? Mohon diulang kembali. Apanya nih? Oh, ini lagi dijelaskan ya. Nah, nanti yang kolom ketiga itu kan nanti kolom kedua ya.
kolom kedua yang ini dikopas ke ChatGPT nih. Untuk mendapatkan kolom ketiga, kolom kedua yang ini di-copy, dimasukkan ke ChatGPT, lalu dituliskan di situnya apakah prompt yang saya buat sudah tepat, berikan rekomendasi. Begitu ya. Tapi belum paham, masukin hasilnya. Tenang Bu, semua berproses ya. Nanti Bu Tati akan ada rekamannya. Saya belum. Tenang. Bapak Ibu, kita tidak sedang berkompetisi. Siapa yang cepat, siapa dia yang hebat. Enggak Bapak Ibu, semuanya sukses bersama. Pelan-pelan ya, semua dengan gaya belajarnya masing-masing. Tenang, 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 tenang. Oke ya. Gimana cara mengubah bahasa untuk di Canva? Oke, siap nanti ya. Ke bagian setting aja dulu ya. Oke, sekarang Bu Selfie bisa diikuti aja dulu. Nggak apa-apa, nggak ngaruh bahasa Inggrisnya ya. Oke. Sedikit ya ke sini nih. Wow, ini sudah 850 sekian. Wow, ini dia teman-teman, ini dia mau jadi nih. 1 2 3. Wow. Teman-teman lihat. Tuh ada burung hantu sudah terlihat di sini ya. Nih, teman-teman saya tidak tahu ya apakah ini sudah sesuai atau tidak. Ada peta konsep, ada materi. Tuh teman-teman ya, lihat kalau harus buat sendiri gimana. Terus yang kedua ada kuis nih, kuisnya. Manakah yang merupakan produsen dalam rantai makanan? Jawab. Tuh langsung ada. Benar, jawaban kamu tepat. Manakah rantai makanan yang paling benar? Asal aja. Wow, salah. Yang ini salah. Oh benar begitu ya. Tuh, terus tuh ada 5 di sini ya. Peta konsepnya gimana ini? Produsen, konsumen 2, konsumen 3, pengurai. Ini mainnya gimana ya? Oh begini tuh, seperti ini tuh. Ini tuh urutannya kayak gini, rantai makanan teh tuh. Belalang ini bisa dimakan, oh bisa memakan pohon begitu ya, atau seperti apa nih. Nah teman-teman, kalau teman-teman ada yang ketidaksesuaian, di sini tulis aja nih. Di bagian ini silahkan. Apa yang tidak sesuainya ditulis aja di sini, lalu enter lagi, nanti biarkan dia bekerja. Sehingga nanti ada versi 1, versi 2. Nah, teman-teman, tanpa memperhatikan ini kontennya sudah sesuai atau tidak, menurut saya ini sudah. Kalau teman-teman sudah oke di bagian ini udah hampir jadi nih, tapi belum jadi. Ya, nah, di bagian ini, teman-teman klik ini nih, gunakan dalam desain. Klik, oke. Pilih yang ini, situs web. Klik. Nah, tenang dulu ya. Nah ini bagian yang sangat penting ketika ini mau didistribusikan menjadi website keren dengan menggunakan Canva. Dan ini nanti bisa di-share ke anak-anak kita, ke murid-murid kita. Nah ini dia teman-teman ya. Oke, coba lihat, ini peta konsep yang baru saja kita hasilkan. Dan di bagian ini teman-teman silahkan untuk melakukan preview dulu, pratinjau. Kita cek dulu ya pratinjaunya, klik. Lihat, kalau anak-anak kita membuka dari laptop, ini tampilannya akan seperti ini, sama seperti tampilan saya. Lihat, kalau anak-anak membukanya dari handphone, nanti tampilannya kayak gini, tuh ya. Jadi dia sudah portable sesuai dengan tempat yang dia tempati, tuh teman-teman ya. Ini sudah sesuai. Wow, Kang Dero ini keren banget. Kalau sudah, nih ini bisa kita tutup. Lalu teman-teman masuk ke sini. Publikasikan situs web 1, 2, 3, jreng. Oke. Nah, saya yakin di sini ada yang baru pertama menggunakan Canva Code seperti ini. Nah, kalau teman-teman baru pertama menggunakan, di sini nanti akan ada isian ya, alamat situsnya itu di bagian depan bisa teman-teman ganti. Silakan ganti dengan alamat yang pas. Misalkan guru kelas 4 keren ya. Karena kalau itu tuh nama depannya itu akan ke bawah-bawah terus gitu teman-teman ya, ke desain-desain selanjutnya. Nah ini saya kalau klik gambar pensil ini teman-teman seperti ini, yang bisa diganti hanya bagian akhirnya saja nih teman-teman. Bagian depannya nggak bisa. Kenapa? Karena itu sudah saya enter pada saat pertama kali saya menggunakan. Lihat di depannya Denny Rohendi nih. Sehingga kalau ada yang mendesain di sini namanya beda, depannya akan tetap sama Denny Rohendi begitu ya. Oke. Teman-teman, oke, selanjutnya kita ke bawah nih, publikasikan, jreng, 1, 2, 3, oh ini dia hasil akhirnya, teman-teman sekarang sudah punya website, wow, oke, untuk tugas kita malam ini, teman-teman silahkan klik salin, jreng, nah ini tidak hanya untuk tugas, kalau sudah jadi mau di-share ke anak-anak boleh. Bisa lewat Google Classroom atau bisa lewat grup WhatsApp kelas. Boleh ya? Sudah disalin. Nah, Kang Dero, ini dikemanain sebagai tugas? Nih teman-teman pelan-pelan ke sini ya.
nyimpan tugasnya di sini nih. Tadi kita tuh sedang mengerjakan yang ini kan, yang kolom kedua kan, bukan kolom ke-1, bukan kolom ketiga. Kita sedang mengerjakan kolom kedua. Nah, di bagian ini teman-teman lihat, di bagian ini nih lihat, ini di blok teman-teman ya, ini di blok. Kata hasil ini kalau nggak ada teman-teman tambah sendiri hasil. Ini di blok. Nah, setelah di blok, teman-teman klik kanan, lalu teman-teman ke bawah. Di sini ada insert link atau tambahkan atau sisipkan tautan. Jreng kita pilih. Nah, lalu link yang tadi dari Canva teman-teman paste di sini, tempel, jreng. Lalu klik terapkan atau apply. Klik, jreng. Wow. Sudah jadi, sehingga pas Kang Dero sorot seperti ini, di dalamnya ada link nih. Klik. Nah, dia akan lari ke karya kita nih. Ini dia website pertama yang dibuat oleh teman-teman luar biasa. Nah, inilah nanti tampilan yang akan dilihat oleh anak-anak kita, oleh murid-murid kita ketika nanti mereka belajar. Ini akan menjadi inspirasi untuk menghadirkan pembelajaran yang lebih baik nanti di awal tahun ajaran baru, meskipun gambar burung hantunya ini tidak seperti burung hantu. Nanti bisa diperbaiki ya. Oke. Oke, nah yang ini tadi, ini bisa kita keluar ya, yang ini ya, biar nggak terlalu banyak tab. Oke, sebentar dulu. Nah ini tadi, lihat situs web. Ini boleh diklik, ujung-ujungnya nanti larinya tetap ke sini teman-teman ya. Ini saya akan close dulu. Oke, bagaimana teman-teman? Ya, sampai baru satu nih teman-teman. Silakan berikan apresiasi. Leg, ya kata Bulina keren katanya. Pak Andika, iya. Oh, Kabupaten Bogor kenapa nih? Oh, keren, mantap, luar biasa Kang Nova, Babu Tati, siap. Gampang ya, di Canva-nya mah gampang, tapi yang kerennya adalah membuat from AI-nya. Masya Allah, mantul, mantap. Oke, gaskeun, gaskeun. Gaskeun. Jadi, tapi kok tampilannya beda, Kang? Nah, Bapak dan Ibu, meskipun dengan prom yang sama, tidak menjamin tampilannya sama. Jadi jangan berharap ini kan kata-katanya sama dengan Kang Dero. Kok saya mah beda? Ya Bapak dan Ibu, tidak menjamin. Ya tergantung ya AI-nya sedang sadarnya kemana begitu Bapak dan Ibu ya. Tapi akan luar biasa nantinya ya. Mantap. Apakah saya bisa Bu Lina? Wah saya yakin Ibu akan bisa. Oke, nah Bapak Ibu coba lihat ke sini dulu ya. Oke, yang ini saya akan close ya, yang karya ini. Tadi kita di mana Bapak Ibu? Nah ingat di bagian ini Bapak dan Ibu harus ada berapa nanti tugasnya karyanya. Ada satu nih yang barusan dikerjakan, ada dua yang ini mah lebih gampang lagi ya. Ini juga sama di kopas, masukkan ke sana, tunggu hasilnya, simpan di sini. Yang ini juga sama nih Bapak Ibu. Coba buktikan, ini kan prom dasar, prom efektif, prom uji prom, ini kan sama aja ya Bapak Ibu ya, tentang rantai makanan. Kenapa harus ada 3? Saya ingin menunjukkan apakah hasilnya sama atau beda gitu Bapak Ibu ya, dengan kualitas prom yang berbeda-beda. Sekaligus ini jadi ujian ya, menguji ya untuk membuat ini. Oke. Sekarang saya akan masuk ke yang tadi itu Bapak dan Ibu itu tugas ya. Yang tadi itu tugas ke-1, karya ke-1 yang isinya ada 3. Ya, betul ya, ada 3 ya. Prom dasar, prom efektif, prom uji prom. Itu tugas ke-1 Bapak Ibu ya. Tenang ya. Oke, saya minta reactionnya dulu Bapak Ibu. Coba tertawa di reactionnya. Ini sepertinya pada bawah semua Bapak Ibu ya. Oh, mau kasih pause tapi nggak ada jempol. Oh, nah ini berkesadaran ya, bermakna, menggembirakan. Nah, betul ya Bapak Ibu ya. Siap, terima kasih. Oke, nah sekarang Bapak Ibu, karena sudah semuanya memberikan emot ceria, bahagia, dan gembira, saya akan menunjukkan karya selanjutnya. Keren katanya ya. Nah, kembali ke sini. Bapak Ibu coba lihat, ini mah gampang Bapak Ibu ya. Dari karya selanjutnya. Sebentar saya nge-lag ini Bapak Ibu. Kemana ini? Halo? Ya, halo Bapak Ibu. Ini saya nge-lag ya. Bapak Ibu gimana? Aman, Pak. Aman ya? Oh iya, saya sempat menghilang tadi Bapak Ibu ya. Oke, siap, aman ya. Kenapa saya tidak bisa saat oke, desain tidak bisa sinyal sepertinya ya. Oke. Iya, nggak sempat ngopi kata Kang Nova. Siap. Lanjut ya Bapak Ibu ya, lanjut ya. Aman.
Oke, siap. Lanjut. Nah, saya akan kembali ke ingat kita sedang bekerjanya di template masing-masing ya di sini ya. Jangan keluar dari template ya. Kita sedang bekerjanya di sini. Karena saya sudah paham, udahlah karya Kang Dero yang ini saya close aja lah karena saya sudah paham. Saya akan fokus di lembar kerja punya saya aja yang ini. Nah, Bapak Ibu, yang ini nih bagian yang ini tadi kan kita yang ini ya nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nah, di bagian ini Bapak dan Ibu coba lihat. Media belajar interaktif yang dihasilkan dari mana Bapak Ibu? Pilihan from Canva Code dari Kang Dero. Oh, jadi Bapak Ibu akan diminta untuk membuka ya benefit pelatihan yang 100 lebih tadi Bapak dan Ibu, pilih satu saja. Lalu buat di Canva Code. Nah, ini maksudnya kayak gini. Nanti setelah jadi hasilnya simpan di sini nih. Di sini nih, nanti ini dikasih link di sini. Di sini, salin link produknya di sini. Oke. Baik, Kang. Saya akan masuk ke tadi yang Kang Dero ya, yang apa namanya, yang prom. Oke, berarti Bapak Ibu sekarang kita akan masuk ke, saya akan close dulu ya beberapa tampilan ini biar tidak berat begitu. Nah, saya akan masuk sekarang ke sini Bapak Ibu ya. Mana akun Classroom saya? Nah, ini. Nah, yang tadi sudah kita download ya. Ini saya download lagi karena hilang. Nih, saya akan masuk ke sini. Prom AI-nya saya buka, teman-teman nih. Oke. Jadi, teman-teman diminta membuat satu karya dari prom AI yang sekian banyak ini yang saya siapkan. Bapak Ibu coba lihat di sini. Memang cuma sampai 14 di sini, tapi isinya tuh banyak banget. Wow, ya ini terserah nih mau dibagikan lagi silahkan ya. Mau untuk kepentingan pribadi silahkan. Nih, saya akan coba nih Bapak Ibu ya. Lihat nih. Tuh, jenis prom Canva Code Guru. Ini yang 00 saja, ini isinya banyak loh Bapak Ibu. Coba lihat tuh, lihat. Ini hasil saya galau Bapak dan Ibu. Kalau galau saya mah jadi karya Bapak Ibu nih. Tuh ya, jadi karya. Kita mau bisa membuat brainstorming, perencanaan proyek, pengumpulan bukti portofolio, analisis masalah, simulasi sederhana, permainan interaktif, wow, widget interaktif, kalkulator, macam-macam Bapak Ibu. Nih, lihat. Dahsyat banget. Dari satu PDF saja isinya Bapak Ibu lihat. Wow, Kang Dero rajin banget ya ini ya. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu ya punya kemampuan terus, ingin terus belajar, hasilnya kayak gini. Dan ini akan diberikan kepada Bapak dan Ibu secara gratis ya karena sudah ikut di kegiatan ini ya. Tuh, ya, ini dahsyat banget tuh, kuis interaktif. Ya, terus widget. Bahkan di sini ada yang warna kuning-kuning ini. Artinya yang warna kuning-kuning ini bisa diganti nanti dengan materinya apa, konsepnya apa, kelas berapa. Ada di sini nanti yang kuning-kuning itu diganti Bapak Ibu ya. Nih, kan kalau yang mau buat game ular tangga, ini ada prom AI-nya tuh Bapak Ibu ya. Nih ada di sini. Wow, luar biasa. Itu baru satu PDF. Coba ke bawah lagi Bapak dan Ibu nih. Nih saya petakan lagi tuh ya. Ada perencanaan tuh, widget, monopoli edukasi ya, laporan kemajuan belajar murid alias rapot gitu Bapak Ibu ya. Games masa kecilku. Nah, ya karena kita semua pernah kecil ya. Ada di sini ya, ular tangga macam-macam. Nah, coba yang ini nih. Tadi yang sekarang yang ini 000 nih ya, yang nomornya 000. Ini isinya apa sih Kang Dero? Nah, ini mah Bapak Ibu yang simple-simple. Coba lihat. Brainstorming, curah pendapat. Nih Bapak Ibu, untuk PAI ada ini isinya. Untuk Pancasila, pendidikan Pancasila ada tuh. Ada 17 mapel kalau tidak saya cuplik, matematika, IPA, brainstormingnya kayak gimana tuh Bapak Ibu. Pak Kang Dero sudah folder nih. Ya, kimia, biologi itu ada di sini. Geografi, sejarah, ekonomi itu ya. Sosiologi, TIK, 16 mata pelajaran untuk brainstorming, 16 mata pelajaran untuk perbandingan, 16 mata pelajaran untuk apalagi analisis masalah, 16 pelajaran untuk widget interaktif. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Ini semua sudah ada di sini. Silakan digunakan dan yang lain-lainnya. Oke, Bapak Ibu, keren tidak nih benefit pelatihan kita ya? Lengkap katanya ini mah kata Kang Nova. Iya, silakan. Wah, oke, terima kasih jempolnya ya, dahsyat banget. Nah, dari 100 lebih prom AI itu Kacida, Bapak Ibu tahu Kacida terlalu ya kalau tidak bisa mencuplik satu dan membuat karya. Keren banget begitu ya. Mantap. Oke ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang saya akan karena disuruhnya cuma satu Bapak Ibu ya. Nah, ya sama-sama Bu Mimin paket komplit katanya ya. Kata Bu Yani, kata Bu Mimin. Nah, Bapak Ibu, saya akan ambil satu saja. Kang Dero yang mana ya? Iya, saya juga bingung ya. Coba
Saya mau ini aja lah, widget nomor 9 nih Bapak Ibu nih, widget interaktif. Ini apa sih? Bisa membuat kalkulator matematika, pemutar audio untuk belajar bahasa, peta interaktif geografi, grafik interaktif sains, widget pengukur kecepatan atau jarak. Wow. Nah, Bapak Ibu, ini contohnya nih. Ini bergabunglah dalam pengalaman. Nah, perhitungan pH larutan. Nah, ini sudah ada nih produk yang saya buat. Klik di sini Bapak Ibu. Ini produk yang saya buat. Kalau Bapak dan Ibu mau, itu silahkan ya. Nanti silahkan tinggal ganti ininya nih. Bergabunglah dalam pengalaman interaktif dengan widgetnya apa, dirancang untuk apa. Nah, ini silahkan nanti bisa menggunakan yang kuning-kuning ini, nanti silahkan tinggal diganti. Nah, saya akan membuat satu ya Bapak Ibu ya. Yang ini nih Bapak Ibu nih, lihat. Nih, dari sekian banyak ini kalau Bapak Ibu bingung menggunakan rumus, janganlah, pakai yang simple-simple saja. Sekarang itu dimudahkan banget. Yang sulit udah cari yang mudah. Hidup jangan, sudah sulit kan hidup kita Bapak Ibu ya, insya Allah berkah. Kalau sudah sulit jangan ditambah sulit ya Bapak Ibu ya. Nanti kita buat permudah saja. Nah, ke sini nih saya akan buat nih Bapak Ibu. Saya akan yang ini Bapak Ibu coba lihat nih. Meskipun bukan pelajaran saya nih, yang ini Bapak Ibu lihat. Gunakan peta interaktif untuk mengeksplorasi lokasi geografis di dunia. Temukan negara, benua, samudra dengan mudah dan dapatkan informasi menarik tentang iklim, populasi, dan fakta geografi lainnya. Ayo mulai menjelajahi dunia dan perkuat pengetahuan geografimu dengan Canva Code. Wow! Coba akan saya copy nih Bapak Ibu ya, dari ratusan prom AI yang sudah disiapkan, akan Kang Dero copy, jreng. Yuk, kembali ke Canva. Siap, jangan berkedip Bapak dan Ibu ya. Nah, ini lihat. Ini kan tadi sudah selesai Bapak Ibu. Kalau ini udah selesai, ini kita tinggal back saja, kembali ke alam. Nah, kembali ke sini. Yuk. Pastikan di bagian ini kode untuk saya. Yuk, kita kopas ke sini. Nah, udah dikopas aja langsung lah. Gunakan peta interaktif. Ini kan langsung, ya udah langsung aja lah ya. Silahkan. Siap, ini adalah pelajaran geografi. 1, 2, 3, jreng. Wow, apakah dia mampu membuatkan peta interaktif yang di situ ternyata ada negara, benua, samudra, kemudian juga bisa menemukan informasi tentang iklim, populasi, dan fakta geografis lainnya. Bapak Ibu sambil menunggu ya prom diubah menjadi kode, saya ingin tahu Bapak Ibu memilih bagian prom yang mana saja. Oke, silakan tuliskan. Wah, Coach Canva the best. Oh, enggak. Terus belajar ya Bapak Ibu, terus belajar. Siap. Kang Nanang katanya kok nggak tampil yang dipraktekkan? Ah, kenapa ya? Kang, di saya belum ada promnya. Bu Lina itu tadi di benefit ya, di benefit pelatihan, di downloadnya. Oke lah, kalau yang nggak ada nanti kita share aja di grup WA atau nanti di ini ya, di streamnya Google Classroom. Tenang. Dapat ilmunya aja dulu ya. Yang ada kendala macam-macam bisa kita bahas nanti. Oke, sambil ngopi yuk. Oke, yuk ya, berkah. Nah, Bapak Ibu boleh tuliskan dari sekian banyak prom yang Kang Dero siapkan, Bapak Ibu pilih yang mana? Boleh tuliskan di kolom chat, kita ingin tahu nih. Bapak Ibu pilih yang mana? Yang belum ada santuy saja ya. Bahkan saya ingin memotivasi Bapak dan Ibu untuk bisa menghasilkan prom yang sehebat itu. Nomor 10. Boleh dituliskan Bu Mimin seperti Bu Anita nih, simulasi interaktif katanya ya. Saking semangatnya nulisnya typo nih Bu Anita ya. Simulasi interakrib. Nah, mungkin maksudnya arif dan bijaksana mungkin. Nomor 2 yang project. Oke, Bu Tati. Yang lain silakan laporan kemajuan siswa. Keren banget Bu Lina. Siap. Sambil saya menunggu, teman-teman boleh dituliskan teman-teman dari sekian banyak itu memilih yang mana. Kenapa? Karena saya yakin di sini ada juga yang tidak milih satupun. Kenapa nggak milih satupun? Karena bingung. Ya, jadi dia nggak milih satupun karena bingung. Nggak apa-apa Bu, saya senang ya kalau Bapak Ibu pusing setelah malam ini. Ya, jadi kalau ditanya tadi pelatihan Kang Dero pusing nggak apa-apa. Pusing itu tanda berpikir. Nah, yang tidak pusing itu tidak berpikir Bapak Ibu ya. Oke, siap. Oke, URL Kang lanjutannya. Oh, ulang mungkin ya tadi ketinggalan. Oke, siap. Kita masih di tahap memilih kok ya. Nah, coba kita cek ke sini. Oh, Bapak Ibu lihat 300. Oh, sudah jadi. Siap. 1, 2, 3. Jreng. Ini dia Bapak Ibu. Wow, tampilannya seperti ini. Nih, saya nggak ngerti. Nah, ini tampilan apa ya Bapak Ibu ya yang seperti ini? Apakah ini peta? Oh, iya ini tuh ternyata maksudnya peta Bapak Ibu. Lihat. Benua ketiga terbesar dengan 23 negara. Fakta menariknya, Danau Superior, Grand Canyon di AS.
memiliki lebih 500. Indonesia negara-negara populer. Wow, luar biasa. Meskipun ada koreksi. Ini teh maksudnya peta meureun Bapak Ibu ya. Cuman karena prom sayanya tidak terlalu bagus ya, nanti itu diperbaiki ya. Caranya adalah uji prom. Prom yang saya ini masukkan dulu ChatGPT, diuji dulu, baru masukkan Canva kode. Paham ya alurnya Bapak Ibu ya? Coba cari negara nih. Saya mau cari Indonesia, enter. Oke. Nah, Bapak Ibu lihat, kan tidak berfungsi ya. Kalau tidak berfungsi seperti ini, Bapak Ibu di sini kasih perbaikan. Ya, misalnya gini, pada saat saya menginput nama negara ke bagian kolom pencarian, ternyata tombolnya tidak reaktif. Tolong perbaiki. Jreng. Nah, nanti sama dia diperbaiki Bapak Ibu. Ya, lihat. Ini kan tergantung kualitas promnya ya Bapak Ibu ya. Tapi luar biasa. Ini di sini kita sudah keren banget. Kalau mau diperbaiki, silakan ini diperbaiki ya. Karena ini kita sedang gercep gitu Bapak Ibu ya. Saya tidak memperbaiki. Saya anggap ini udah selesai. Silakan nanti dipoles, diganti desainnya, atau mungkin petanya minta diperbaiki karena gambar petanya tidak sesuai, silakan petanya dihilangkan dan diganti dengan simulasi yang relevan. Itu boleh. Jadi Bapak Ibu akan diajarkan bagaimana permainan kata-kata bisa mengubah dunia. Oh, itu sih terlalu lebay ya. Ya, jadi kata-kata bisa mengubah media, begitu Bapak Ibu ya. Kang, kalau untuk uji prom bagus pakai ChatGPT atau Gemini? Sesuatu yang sangat sulit ya, karena tentang rasa Bapak dan Ibu ya, tentang rasa ini ya, mau pilih Gemini atau ChatGPT. Hanya kecenderungan saya lebih nyaman untuk saat ini di mode-mode tertentu menggunakan ChatGPT. Ya, teknologi adalah tentang pilihan, bukan tentang kepastian. Wow, luar biasa ini ya kata-katanya. Lanjut Bapak Ibu ya. Saya ini kalau sudah selesai yang ini Bapak Ibu, kalau sudah selesai yang ini akan kita seperti tadi ya, sama ya. Gunakan dalam desain, pilih situs web. Nah, ini sudah tahu ya tadi ya. Saya nggak akan terlalu lama di sini. Setelah itu nanti Bapak Ibu tinggal publikasikan. Setelah dipublikasikan, masukkan dia ke dalam LK kita. Oke, ceritanya ini sudah bagus Bapak dan Ibu ya. Nanti tanpa ada penambahan, kita tidak perlu preview di sini. Kita langsung kita publikasikan. Jreng, kita publikasikan. Alamat URL-nya juga tidak akan saya ubah. Ya, silakan ini apa adanya dari sini. Lalu saya lanjutkan, publikasikan. 1, 2, 3, jeng. Ada 3 reaksi saat orang melihat karya. Ya, tidak, dan wow. Wow itu cetusan yang kita mau. Nih, Bapak Ibu ada di level mana? Ya, tidak, atau wow. Nah, Bapak Ibu gimana? Pasti Bapak Ibu di mana? Ada di wow atau di mana? Iya, siap ya. Oke, sudah wow ya. Oke, bahkan saya punya tepuk wow nantinya ya, Bapak Ibu. Nah, tadi di mana? Ini dia, sudah jadi nih Bapak Ibu ya. Nah, seperti biasa kita klik salin. Jreng, kita klik salin. Ya, kemudian nanti kita masukkan ke karya kita. Lembar kerjanya jangan lupa di mana dimasukkan di lembar kerjanya, di poin G. Nah, di sini nih. Di sini sudah di bold ya. Di sininya di blok, terus klik kanan, insert link, lalu di sini paste, tempel. Lalu klik apply atau terapkan. Jreng. Wow, dahsyat banget. Tugas kedua kita, karya kedua kita, tuh sudah ada linknya Bapak Ibu. Klik jreng. Iya. Dia langsung masuk ke karya geografi kita yang tadi. Sambil nunggu saya kembali dulu ke studio nih. Bapak Ibu gimana sampai sini? Sudah bisa wow? Sudah oke? Wow, iya siap Bu Lina. Oke, yang lain gimana? Ya, jempol Bu Ersi, ya Bu Rini, Bu Amra. Oke, Kang Abdul Hasim, siap. Wow ya, oke. Oke, luar biasa. Ini baru 2 karya. Ingat, masih proses, tenang ya. Ada 2 karya. Karya pertama ada 3, prom efektif, prom dasar, prom uji prom. Karya kedua tadi memilih dari punya Kang Dero ya. Nah, saya tidak akan berlama-lama biar diskusinya agak panjang nanti Bapak dan Ibu. Ini keren banget ya. Contohkan mapel PP. Apa ini PP? Oh, pendidikan Pancasila. Oh, iya boleh lah. Saya tidak dapat template tugasnya di Classroom. Bu I Gusti. Ibu yang tidak dapat, sengaja tadi sudah saya kirim ya Bapak Ibu ya. Yang tidak dapat itu sudah saya kirimkan LK-nya.
Nah, ini dia nih Bapak Ibu ya. Sudah saya kirimkan di Google Classroom. Coba masuk ke bagian stream atau aliran. Di sini ada. Silakan download bagi yang tidak muncul LK1-nya. Nah, ini Bapak Ibu ini download. Nanti tinggal dimasukkan aja tugasnya ke Google Classroom. Oke ya. Oke. Boleh saya lanjut ke tugas terakhir Bapak dan Ibu, karya terakhir. Keren banget ya. Masya Allah, tabarakallah. Oke. Benefit kok nggak ada? Wow. Oke, lanjut Kang. Benefitnya, wow, ini ternyata banyak yang bermasalah dari benefit ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, bagian benefit ini, oke lah kalau tidak ada, mungkin tadi gabungnya ya Bapak Ibu ya. Nanti saya akan masukkan Bapak Ibu di bagian ini ya, di bagian stream ini ya. Oke, nanti saya akan masukkan di bagian ini. Atau kalau mungkin nanti saya share aja lah ke grup WhatsApp ya. Oke, tapi biar literasinya bagus, sebaiknya memang dimasukkan di Google Classroom. Kalau WhatsApp bisa langsung. Nah, di sini ada ikhtiar dulu Bapak Ibu masuk. Nanti ya Bapak Ibu ya. Tapi tolong ya, tadi apakah saya sudah mendownload belum ya? Coba saya cek dulu ya. Kalau saya sudah download, mau langsung saya masukkan, ada nggak ya? PDF, ini kumpulan. Oh ya, belum. Nanti ya. Nanti saya masukkan ke sini. Baik, sekarang kita lanjut dulu Bapak dan Ibu. Yang siap lanjut ke tugas selanjutnya, silakan Bapak dan Ibu tuliskan angka 9 ya. Iya, siap. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu, di samping saya ini ada 3 jenis minuman Bapak Ibu. Dari yang teh, kopi, sama air putih Bapak Ibu ya. Biar endingnya luar biasa untuk menemani kita semuanya. Baik, Kang Dero. Siap. Tugas selanjutnya nih Kang Dero nih. Apa tugas selanjutnya? Oke, kita lihat ke sini. Tugas ketiga kita adalah, wow, Bapak dan Ibu lihat, ada absensi digital dengan Canva Code. Wow, ini Bapak Ibu kenapa saya masukkan? Karena ini sudah saya buat konten di TikTok dan di Instagram. Ternyata banyak yang minta Bapak dan Ibu ingin bisa membuat absensi dengan menggunakan Canva Code. Ayo, siapa yang suaranya bocor ini? Boleh dicek dulu. Ayo, ya dicek, terus di mute dulu. Oke, terima kasih ya. Lanjut Bapak Ibu. Nah, jadi, ini bagian ini sudah ya. Ini saya back lagi nih. Saya kembali ke LK saya. Bapak Ibu coba lihat. Instruksinya hanya gini. Salin, tempel prom ini di Canva Code. Wow. Jadi Bapak Ibu mah ini sudah ada Canva kodenya, ini tinggal tempel aja di sana. Cuma, jangan cuma, hanya Bapak Ibu ini bisa diganti. Media absensi digital interaktif nih, SMP-nya ganti. Siswanya nih untuk teman-teman yang SMA ya, yang tahun ajaran baru ini Pak Gubernur minta 50 siswa nih. Ya, alhamdulillah sekolah Kang Dero sudah siap nih Bapak Ibu ya. Nah, ini 32-nya nanti bisa diganti dengan 50 atau berapa. Kemudian di sininya ada stylist dan modern UI. Nah, saya nggak tahu nih UI ini apa ya. Oke, ini prom uji prom Bapak Ibu ya. Lihat. Buatkan media absensi digital interaktif untuk 32 siswa dengan fitur. Nah, fiturnya ini. Jadi saya ingin nanti di absensi saya, siswa itu bisa upload foto. Ada nama lengkapnya, ada nomor NISN-nya, halaman absensinya itu ada hadir dengan reaction seperti ini, sakit dengan icon seperti ini, izin dan tanpa keterangan. Data kehadiran disimpan secara internal, tidak menggunakan Canva Sheet. Rekap absensinya bulanan otomatis dalam bentuk tabel. Visualisasi data absensi harian dan bulanan dalam bentuk grafik batang dan lingkaran. Desainnya harus interaktif, stylish, modern, kekinian, dengan warna-warna mencolok, dan elemen desain digital masa kini. Tabel dan grafik menyesuaikan data absensi yang berkembang seiring pengisian harian. Sediakan fitur tombol cetak rekap bulanan. Wow, luar biasa ini. Gimana cara buat prom seperti ini? Prom, uji prom, ya gampang Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu coba lihat di sini. Nah, cuma sampai hari ini Canva Code belum bisa diintegrasikan dengan Canva Sheet. Ini materi besok, dengan Google Sheet, dengan Excel ya, kecuali menggunakan aplikasi pihak ketiga, dan saya belum bisa. Ya, saya akan mencari simpelnya saja. Kalaupun saya sampaikan ke Bapak Ibu, khawatir tambah pusing. Nah, untuk data-data murid yang 32 ini adalah data fiktif Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu punya data murid dengan NISN yang benar nih, apalagi nanti kan sudah dibagi-bagi ya wali kelas Bapak Ibu ya. Atau kalaupun tidak, kan Bapak Ibu sudah nanti ngajarnya di kelas mana aja gitu ya. Kalau SMP atau SMA itu bisa nih. Ini saya izin ya ambil data fiktif sebanyak 32. Nah, kemudian di bawahnya lihat Bapak Ibu.
desain media dibuat stylish, gunakan elemen grafis, outputnya berupa tampilan dan lain-lain. Nah, nanti produknya itu disimpannya di sini. Klik kanan lagi kayak tadi ya. Oke, sekarang saya akan contohkan Bapak Ibu ya. Saya akan salin nih dari atas. Jreng, karena saya mah tidak ada perubahan, ini saya akan salin ya. Kalau Bapak Ibu ada perubahan, itu silahkan. Nah, gini. Oke, yuk kita copy. Copy. Kemudian kita masukkan ke sini. Ya, sudah dibuatkan Kang Nova ini ya. Nah, kita masuk ke sini nih Bapak Ibu nih ya. Paste. Nah, lihat. Tuh, sudah saya copy di sini. Siap. Jadi kita ingin buat apa Bapak Ibu? Kita ingin membuat media absensi digital ya atau presensi interaktif digital. Yuk, siapa? Mari kita hitung. 3, 2, 1, jreng. Oh, luar biasa. Prompt ini akan diubah menjadi oh ini bagian ini tadi belum saya hapus ya. Oke. Ini akan saya hapus. Oke. I will create an interactive. Oh ya, dia sedang membuat nih Bapak Ibu ya. Jadi semua database ini yang sudah ada dalam bentuk prompt itu sedang dibuat dalam bentuk kode seperti tadi. Nah, ini di sini kita tinggal menunggu hasilnya. Oke, Bapak dan Ibu gimana sampai sini ya? Udah mulai pusing? Ya, ada di sini yang tidak pusing? Oke, halo, masih bisa menyimak? Bapak Ibu berikan reaction dulu atau berikan tulisan? Oke, silakan. Gas jempolnya. Oke, keren banget kita malam ini belajarnya luar biasa ini Bapak Ibu ya. Besok libur, pusing, nyimak. Oke, masih siap. Oke. Iya, oke. Pusing nggak apa-apa ya. Pusing tanda berpikir. Nah, ini Bapak Ibu kita udah hampir selesai nih. Cepat banget ya. Tapi ingat, bukan masalah Canva kodenya, ada gampang itu mah ya. Tapi yang paling penting adalah kemampuan prompting atau prompternya. Suaranya putus-putus. Wow, oke, nyimak pusing. Segera eksperimen, siap. Oke, nah ini saya sudah tidak sabar ya Bapak Ibu ya. Ini untuk mendapatkan hasilnya itu seperti apa. Oke, baik. Sambil menunggu ya, ini sebentar. Kita masih menunggu. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau disampaikan, bertanya atau tidak sabar pengen coba. Iya, bagus harus ini. Luar biasa ilmunya, siap, baik, ya liar tapi keren. Nah itu bagus, ya daripada keren tapi tidak liar, tidak pusing begitu ya. Oke, Bapak Ibu ya, siap. Ini bisa saya ganti nama murid? Ya boleh sekali, ya boleh diganti nama muridnya. Kalau tadi mas saya untuk kepentingan praktis supaya cepat dan saya ingin tahu hasilnya seperti apa Kang Nasruddin ya. Jadi tidak perlu diganti nama muridnya. Seru ya? Oke siap Bu Lina. Bu Gusti Ayu untuk tugasnya ada batas pengumpulannya Kang? Ya dioptimalkan saja. Paling tidak 1 minggu ke depan ya Bapak Ibu. 2 minggu juga boleh ya. 3 minggu juga boleh ya. Tapi jangan berminggu-minggu ya. Oke ya tidak ada ketentuan harus cepat harus lambat, tapi akan lebih keren kalau Bapak dan Ibu berusaha. Kami menilainya itu adalah prosesnya ya. Ada upaya untuk mencoba. Itu ilmu tanpa aksi ya, aksi nyata itu akan sangat tidak berdampak. Nah, ini sudah 500-600 baris. Kenapa ini lambat atau lama? Ya karena memang promptnya ini yang sangat panjang. Menantang dan seru. Oke, ada yang baru gabung. Nyimak dulu ya, karena masih ada kegiatan. Tenang. Baru praktek setengah jadi, belum ada pertanyaan. Siap, oke. Nyimak dulu. Ini kayaknya udah pada ngerti semua ya. Tugas pertama. Iya, Bu Anita silahkan. Maaf, off kamera Kang. Siap, Ibu. Ini mau nanya. Ini kan kebetulan saya udah coba nih yang absen digitalnya. Bisa nggak dibikin, maksudnya ditambahkan jam mereka absennya gitu loh, Kang? Oke, pertanyaan yang sangat bagus ya. Apakah bisa? Nah, Ibu harus mencoba. Caranya gimana? Setiap ada letupan inspirasi, walaupun sekecil apapun, dicoba. Nih Bu, contohnya kayak gini ya. Nanti kalau ini sudah jadi nih, pas Ibu lihat tampilannya, semuanya berfungsi bagus. Nah, Ibu teh ingin menambahkan sesuatu, boleh Ibu tambahkan di sini nih, di sebelah kiri nih. Misalkan tambahkannya gini, Ibu apresiasi dulu, bagus ya, bagus. Tolong tambahkan gitu ya. Tolong tambahkan jam presensi digital begini ya
jam presensi digital sesuai dengan kehadiran murid pada saat apa Bu? Pada saat mengklik tombol hadir misalkan. Boleh seperti ini Bu. Nah ini boleh nih ya. Nanti saya kopas ya kata-katanya ya. Bagus. Nah ini bagus tuh. Bagus itulah mengapresiasi. Tolong tambahkan. Nah ini boleh fitur ya. Boleh tombol begitu ya. Bagus. Tolong tambahkan fitur atau tombol jam presensi digital sesuai dengan kehadiran murid pada saat mengklik tombol hadir. Wow. Sebentar Bu. Ini sudah mau jadi nih Bu nih. 1, 2, jreng. Wah, ternyata seperti ini Bapak Ibu. Lihat. Nih, tenang Bapak Ibu. Kalau seperti ini berarti kita harus perbaiki ya Bapak Ibu. Tenang. Ini kemungkinan error. Ya tuh, visualisasinya nggak sempurna kalau seperti ini. Oke, saya copy dulu yang ini ya. Tenang ya. Kalau ada seperti ini nanti dicoba lagi. Nah, saya copy dulu yang ini. Oke, apa hasilnya bisa di print? Mengingat di daerah suka susah sinyal bila mau diterapkan bisa ya, di print bisa. Nanti kita coba. Oke, saya akan reset Bapak Ibu ya. Kalau ketemu yang seperti itu di reset. Kalau tetap di reset nggak bisa, ini nanti dikasih ini aja. Perbaiki tampilannya ya. Nah, ini saya akan memberikan ini ya Bapak Ibu. Hasil belum optimal. Hasil belum optimal. Sini. Mana? Ayo, siapa yang bocor ini suaranya? Silakan di mute Nanti dulu. kalau jadi S bagus. Hasil belum optimal. Perbaiki tampilannya. Oke, jreng. Nah, nggak apa-apa Bapak Ibu. Dari tadi kita belum pernah melakukan kesalahan ya, selalu bagus gitu ya. Nah ini kalau ada kesalahan seperti ini, nah ini Bapak Ibu silakan nanti minta untuk diperbaiki. Ini mungkin karena koneksi, karena sinyal dan sebagainya. Tapi saya akan coba cek ya Bapak Ibu ya. Nah ini misalkan saya waktu itu nyimpan di mana ya? Ini contoh. Misalkan ini adalah laporan kemajuan murid nih Bapak Ibu nih ya. Ini saya akan contoh nih. Karya yang saya buat yang ada di benefit pelatihan ini terkait dengan laporan kemajuan murid. Nah, ini Bapak Ibu ini masih error sepertinya memang karena koneksi ya atau mungkin padat Bapak Ibu. Kalau ada yang seperti ini it's okay ya. Ini nanti bisa kita tunggu ya. Nanti kita bisa coba lagi. Nah, saya ingin menunjukkan sebenarnya saya sudah ada ya untuk absensi digital. Nah ini Bapak Ibu, laporan kemajuan belajar SMP 1 Ceria, periode wali kelasnya ada di sini. Jadi ini tinggal tulis aja Bapak Ibu, NPSN-nya seperti ini tuh Bapak Ibu, lihat. Ini bisa seperti ini ya, nilai akademik matematikanya sekian, bahasa Indonesianya kategorinya memuaskan. Ini misalkan ini Ahmad Fajar, coba ya huruf B, absennya siapa? Bella Haryani, ini perlu perbaikan. Nah yang seperti ini juga bisa. Ini untuk membuat laporan kemajuan digital. Nah, Bapak Ibu, karena ini ternyata tidak menunjukkan respon ya, ini bisa kita coba lagi. Pertama kita refresh dulu ya Canva-nya. Terus nanti Bapak dan Ibu silahkan masuk ke prom lagi. Kita copy lagi promnya, lalu dicoba lagi. Ya, satu kesempatan belum berhasil, nanti Bapak dan Ibu bisa coba di kesempatan yang lainnya. Nih saya coba lagi misalkan ya. Tapi yang penting adalah caranya. 1, 2, 3. Oke, karena ada yang memang harus beberapa kali karena koneksi dan lain-lain. Silakan Bu Anita tuh sudah. Kang Sugeng Widodo, silakan. Baik, terima kasih Kang. Suara Siap. terdengar dengan jelas. Jelas sekali. Oke, baik. Ini Kang saya mau mencoba untuk bikin yang tugas pertama tadi, prom efektif. Mungkin bisa diberi masukan nih. Saya kan ngajar bahasa Inggris kelas 12. Di prom yang efektif itu pada bagian warna hijau itu yang saya masih agak kok belum ketemu nih gitu kan. Kalau yang warna ungu ini saya sudah sebutkan, buatkan peta konsep dan kuis pilihan ganda tentang ini. Kuis tentang teks diskusi sepanjang 300 sampai 500 kata, menyajikan 2 sudut pandang dan simpulan dengan struktur dan tata bahasa yang benar. Itu saya ambil dari tujuan tadi kan, ya Kang ya. Nah, yang bagian hijaunya ini saya belum dapat nih kira-kira apa ya untuk teks
untuk soal kuisnya itu nah Kang. Oke, jawabannya adalah di bagian hijau ini coba Akang bayangkan apa yang akan dilakukan user pada saat media interaktif itu sudah jadi. Misalkan dia akan menyeret gambar, menjodohkan, memasangkan, atau dia akan menginput data, begitu ya, mengetikkan sesuatu, kalimat, kemudian kalimat itu akan di cross check benar atau salahnya. Atau dia mungkin akan diminta untuk memasukkan kata-kata kunci misalkan ya terkait dengan materi pelajaran itu silahkan. Jadi di bagian yang hijau ini coba fantasikan, bayangkan kira-kira nanti ketika media ini sudah jadi bentuk interaktivitas yang akan dialami oleh user itu seperti apa. Tadi ya, apakah dia akan menyeret, dia mengerjakan soal, dia menginput data, dia mensimulasikan, dia memberikan poin-poin kata-kata kunci dari sebuah teks gitu ya, atau mungkin seperti apa ya. Jadi silakan nanti kata-katanya mungkin saya tidak bisa letterlock menyampaikan, tapi kurang lebih di bagian hijau ini adalah apa yang akan dilakukan user ketika seandainya gitu ya media interaktif itu jadi, bentuk improvisasi dan interaktivitasnya itu seperti apa, begitu Kang? Iya, baik. Terima Silakan kasih dikembangkan. Oke, gas. Siap. Bu Anita tadi sudah ya, sudah bertanya ya. Oke, nah ini Bapak Ibu, ini saya masih menunggu ya, tapi saya ingin menunjukkan ya contoh absensi digitalnya. Saya coba cari ya, absensi digital. Oke, sabar ya kalau memang belum berhasil. Nah, ini nih. Oh, ini nih Bapak Ibu nih. Nah, ini dia. Nanti contoh karyanya itu akan seperti ini Bapak Ibu lihat ya. Kalau ini mungkin karena sinyal gitu ya, atau mungkin karena server dan sebagainya, saya tidak tahu ya. Tapi untuk promnya mah sama Bapak Ibu. Ya, ini contohnya nih. Media absensi digitalnya nanti akan seperti ini. Nah, ini dia Bapak Ibu ya. Media absensi digitalnya. Sambil kita nunggu dengan prom yang sama, ini sudah 600 baris. Apakah dia akan menjadi sebuah karya yang luar biasa? Oke. Nah, ini dia Bapak Ibu. Nih ya. Ini kalau mau ada perubahan bisa diedit desain di sini. Coba kita klik pratinjau. Nah, nanti tuh hasilnya seperti ini. Ada dashboard, ada absensi harian. Tuh Bapak Ibu lihat. Ada rekap bulanan seperti ini tuh, ya. Tuh ada rekap bulanan, ada grafik Bapak Ibu, keren banget ya ini ya. Grafik kehadiran, persentase dan lain-lain itu dengan prom yang tadi Bapak Ibu. Saya mulai dari dashboard. Kemudian saya cari siswa siapa ya? Nah, saya cari siswa ini Bapak Ibu Eka Nurjana. Ada Bu Eka di sini? Perasaan ada deh Bu Eka ikut pelatihan. Bu Eka ini sudah ada di sini namanya. Nah, Bapak Ibu lihat nih, ini adalah siswa atas nama Eka Nurjana, Bapak Ibu lihat. Ini ada foto, belum ada fotonya karena Bu Eka belum mengupload foto. Nih, ada NISN-nya, ringkasan kehadiran di bulan apa ini Bapak Ibu? 11 Juli tanpa keterangan nih Bu Eka nggak hadir nih. 10 Juli mah hadir Bu Eka nih. Ada grafiknya Bapak Ibu, ini akan update ya. Seperti ini, sakitnya 0 tanpa keterangannya 1. Ini bisa upload foto di sini nih Bu Eka nih. Klik upload foto, lalu kita cari di media kita. Wah, saya punya foto nggak ya? Oh, ini misalkan ya, tadi saya webinar nih Bapak Ibu. Ini misal kita klik buka begitu ya. Nah, ini nanti dia akan masuk ke sini ya. Saya belum mencoba sih sampai dia muncul fotonya di sini ya. Mungkin harus dipublikasikan dulu ya Bapak Ibu dalam bentuk web nantinya. Kemudian di sini ada absensi harian tuh ya, rekapnya seperti ini. Jadi nanti Aulia hadir. Oke, bagus. Tanpa keterangan. Citra Ayu sakit. Sakitnya kenapa? Demam. Oh, bukan demam dia mah, meriang misalkan. Sama ya, demam dengan meriang gitu ya. Kemudian siapa lagi? Farhan sakit apa? Nah, terus seperti ini. Dan ini nanti akan muncul langsung di sini tuh ringkasan kehadirannya dengan grafiknya. Baru nanti ini ada rekap bulanannya. Ada bulan Juli, ada bulan Agustus, ada tahunnya 2023. Serius, ini ada tahun 2023, ini serius. Oh, seperti ini ya. Cetak rekap. Nah, ini juga bisa nih Kang, cetak rekap. Cuman ya karena Canva Code belum mendukung kondisi eksternal sepertinya ya. Walaupun ada tulisan ini tetap belum bisa ya. Hari ini dia hanya sebatas landing page dulu ya. Belum bisa sampai ke interaktif keluar, mencetak atau mengupload sepertinya. Begitu ya. Tapi untuk karena kepentingan yang terdekatnya adalah untuk media belajar, bukan untuk kepentingan absen dan sebagainya sebenarnya begitu ya, tapi ternyata bisa. Oke. Saya kembali lagi ke sini, Bapak Ibu, ini sudah 1.600 baris ya, tapi kondisinya seperti ini. Nah, ini prom ini nanti akan ketika sudah jadi bentuknya adalah tadi seperti ini. Mana tadi ya? Nah, seperti media belajar interaktif ini. Saya contoh ya, ini misalkan sudah jadi ya, ini publikasikan situs webnya.
kemudian nanti publikasi ulang karena ini sudah pernah dipublikasikan, lalu nanti kita ambil linknya seperti tadi. Sambil kita menunggu nih. Nah, ini linknya sudah ada ya. Kita klik salin, ya, kita klik salin, lalu kita kembali ke karya kita. Di mana nih karya kita? Di bawah sini ya. Nih, di mana gimana? Nah, di sini nih karya ketiganya nih. Di sini klik kanan, lalu insert link dan kemudian paste. Jreng, apply. Wow, keren banget. Sudah selesai tugas kita. Saya mau ngintip, apakah ini sudah selesai? Wah, ternyata belum Bapak Ibu ya. Udah biarinlah Bapak Ibu lah. Yang penting caranya seperti itu. Nanti silakan terus dicoba di bagian ini. Tapi prompt ini adalah hasilnya yang ini ya. Hasilnya yang ini. Ini kita bisa lihat situs webnya. Oke, Bapak dan Ibu, materi kita sudah selesai pas di 21.30. Wow, gimana nih Bapak dan Ibu? Ini benar-benar sat-sat atau tidak nih Bapak Ibu ya? Oke, berikan tepuk tangan dulu, reaction untuk kita malam ini, dahsyat banget. Ya, silahkan kita akan konfirmasi kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu. Tapi saya ingin tanya dulu, apakah ini menginspirasi? Silakan. Pasti. Apakah ini menginspirasi? Oke, siap. Terima kasih ya. Iya, katanya tuh sangat Kang. Oke. Masalah kegagalan dalam berproses itu wajar. Yang tidak wajar adalah ketika tidak mau gagal dan tidak mau berproses. Wow, ini luar biasa kata-katanya. Boleh dicuplik ya. Saya akan mengumpulkan kata-kata quotes itu di Canva Code nanti Bapak Ibu ya. Klik ini muncul ini gitu ya. Luar biasa. Baik, saya kembali dulu ke Bu Iin ya, karena waktu kita sudah mepet ya. Silakan kalau ada yang mau. Oh iya, satu lagi Bu Iin, mohon maaf sebentar. Mengirimkan tugasnya bagaimana? Wah, ini lupa saya Bapak Ibu. Izin ya Bu Iin sebentar ya. Oke. Iya, silakan. Nah, Bapak Ibu coba lihat ke sini. Ini kan sudah selesai ya. Ini sudah selesai nih. Template-nya sudah selesai. Nama peserta sudah saya isi nih Bapak Ibu ya. Ini sudah saya isi. Ini nama pesertanya ada ya. Kang Dero, nih Denny Rohendi sudah ada, sudah semua ceritanya Bapak Ibu ya. Tugasnya 1, 2, 3 sudah ada, jadi 4, 5 ya tugasnya berarti ada 5. Nah, silakan kembali ke Google Classroom-nya. Ini saya akan close dulu mungkin yang apa namanya supaya nggak banyak tab di sini. Ini saya close dulu. Ini saya close dulu. Ini juga sebentar ya yang bertanya. Nih, saya mau masuk ke sini. Oke. Classwork ya. Nah, ini kan tadi di sini ya Bapak Ibu ya. Nih, tugasnya kan ini kan ya. Ini sama nih. Akun GCR untuk peserta. Ini kita klik lagi nih. Coba kita buka lagi karya kita yang ini. Ini yang aslinya, ini saya hapus dulu ya. Saya akan coba buka yang ini, yang barusan begitu. Nah, ini kita buka nih karyanya yang ini. Karena tadi kita editnya di sini. Nah, tuh sudah ada nama Denny Rohendinya ya. Berarti sudah ada isinya Bapak Ibu. Nih ke bawah tuh sudah ada simulasi peta ya dan sebagainya. Nih sudah ada ya. Tuh sudah ada ya, linknya di sini tuh sudah ada linknya. Ya. Nah kalau sudah Bapak Ibu ini kalau sudah silahkan klik yang ini nih view instruction. Klik ya lihat petunjuknya. Setelah view instruction seperti ini nih. Untuk teman-teman yang ada LK-nya itu akan langsung muncul di pojok kanan seperti ini lihat. Ya, untuk teman-teman yang ada LK-nya, tadi kan sudah diisi, ini akan otomatis ada seperti ini. Nah, untuk teman-teman yang sudah ada LK-nya muncul seperti ini. Untuk teman-teman yang belum ada LK-nya, karena tadi ada masalah begitu, teman-teman klik ini nih, tambah. Klik tambah, lalu teman-teman pilih file, lalu cari filenya di Windows atau di dokumennya, browse, jadi mengupload sifatnya. Ya, jadi silakan pilih yang mana modulnya yang ini, misalkan klik buka, nanti dia akan masuk tampilannya jadi seperti ini. Paham ya? Bedanya di situ. Untuk teman-teman yang ada LK-nya langsung di sini. Untuk yang belum ada tinggal klik tambah. Nah, kalau sudah selesai jangan lupa klik ini nih, tune in atau serahkan, kirimkan. Klik lalu pilih tune in. Jreng. Nah, kalau tulisannya sudah muncul jadi unsubmit seperti ini, berarti teman-teman tugasnya sudah dikirim ke gurunya, ke Kang Dero. Tinggal nanti Kang Dero cek dan berikan apresiasi nilai. Paham ya teman-teman ya? Bisa dipahami ya? Boleh tuliskan angka 10 ya. Oke, siap. Tuliskan angka 10. Bagi yang nggak punya template, cara mengumpulkan gimana? Barusan sudah ya, sudah dijelaskan ya. Cara mengumpulkannya seperti itu. Kang Nasrudin, ya saya langsung aja Bu Iin nih sebentar. Silakan Kang.
Kang Nasruddin, silakan. Terima kasih Kang. Ini saya ada kendala pada ketika saya ingin mempublikasikan presensi tadi. Di sini tertulis desain Anda tak dapat dipublikasikan, terjadi kesalahan saat mempublikasikan. Tolong petunjuknya Kang. Ya, banyak sih yang terjadi seperti itu ya. Mungkin, tapi koneksi bagus ya Kang ya? Koneksi bagus ya? Oke, kadang juga muncul di beberapa user seperti itu. Beberapa kali pelatihan juga muncul. Dari sekian banyak yang hadir, ada aja yang seperti itu. Mungkin saran yang terdekat bisa dilakukan, satu refresh, yang kedua logout dulu dari akun, coba logout dulu dari akun, kemudian login lagi, ya, lalu coba itu. Yang ketiga, coba si browsernya, Google Chrome-nya itu dibersihkan dulu. Ya, jadi dihapus riwayat penelusurannya dengan menekan Ctrl H. Ya, jadi di Google itu klik Ctrl H. Jadi di screening dihapus dulu, dibersihkan, lalu masuk lagi ke Canva. Jadi benar-benar reset gitu, benar-benar bersih. Itu mungkin saran terdekat ya. Mudah-mudahan nanti bisa. Kalau tetap bermasalah, coba promnya dimodifikasi. Begitu ya. Begitu Kang. Kalau bisa yang belum ada template tugas dimunculkan Kang. Kalau memunculkan kembali agak sulit ya. Tapi untuk yang tidak ada template-nya itu tadi sudah saya kirim di sini nih. Sudah saya kirim untuk template-nya sudah. Ibu nanti masuk ya ke Google Classroom di sini nih. Nih sudah saya kirim nih. Jadi Ibu klik ini lalu Ibu download. Ya, setelah Ibu download kerjakan lalu kirim di GCR seperti yang tadi saya contohkan. Ya, kalau masih bingung nanti kita diskusi di kelas. Siap. Ada lagi? Kang izin lab. Bu Nina silahkan. Wah, benar ya, silahkan. Bu Nina, silakan. Ya, baik. Terima kasih, Kang Dero. Siap. Materinya menarik sekali ya. Tadi saya sangat-sangat menarik dan penasaran gitu, ingin membuat tugasnya. Tapi tadi saya kendalanya adalah ketika saya mencoba memasukkan prompt untuk tugas yang kedua, kemudian dimasukkan ke AI Canva-nya. Ketika di enter tertulis karena kebijakan administrator organisasi Anda tidak dapat membuat konten menggunakan program Canva. Ini gimana kan? Oh, boleh Bu. Saya baru menemukan kasus seperti ini. Tampilannya kayak gimana ya? Boleh mungkin di share screen Bu? Oke, sebentar. Ibu menggunakan akun belajar ya Bu? Saya menggunakan akun belajar dan yang biasa juga, sama juga. Oke, tapi tugas-tugas yang lainnya mah nggak ada, nggak gitu, cuman tugas ini aja. Iya. Ketika saya akan mengkopikan prompt-nya ke AI itu ada tulisan seperti itu, jadi nggak bisa lanjut. Ke AI di Canva Code, prompt-nya ke Canva Code. Oh iya. Boleh Bu ditampilkan? Case ini saya baru tahu ya kalau ada ketidaksesuaian seperti ini. Izin ya Bu In sebentar. Oke. Atau di screenshot boleh ya, di grup nanti di share Ibu ya. Solusi mungkin, oh ya ini sudah nih Bu Nina nih. Iya. Oh ya gimana ya tampilannya? Oh iya. Ini. Oh Ibu salah Ibu. Itu Ibu dibuat gambar ya, ini di materi hari ketiga Bu. Jadi Ibu caranya coba klik AI Canva. Ya. Ibu klik AI Canva itu ada di situ. Nah, itu betul Bu, klik AI Canva, jreng. Kalau di sini buat gambar. Oke. Hilang, coba diklik lagi Bu, AI Canva-nya. Oke, Ibu ternyata tidak muncul Canva kodenya. Ibu hanya muncul Canva AI saja. Ini materi hari ketiga. Nah, di situ ada pertanyaan, apakah Anda memiliki akun belajar.id? Sepertinya Ibu belum login dengan menggunakan akun belajar.id. Ya, sepertinya karena itu ada pertanyaan seperti itu. Jadi sarannya Ibu logout dulu dari sini. Di pojok kiri bawah itu ada tulisan KI, betul ya? Di pojok kiri bawah, di dekat lonceng Bu, pojok kiri bawah. Ya. Nah, coba diklik Bu itu. Nah, ini Ibu sedang ada di akun Gmail tuh, @gmail. Ya, Ibu sedang ada di situ. Nah, coba Ibu keluar dulu. Ini teman-teman yang lain yang punya case sama, Ibu keluar dulu tuh, ada keluar tuh di situ tuh. Di kelas IPA ke bawah.
ada keluar. Nah, Ibu keluar dulu, terus Ibu masuk lagi dengan continue with another account. Ya, yang bawah tuh ada continue. Nanti Ibu pilihnya masuknya dengan akun jangan yang itu mah barusan balik lagi. Ya, betul, harus pakai belajar ID. Di beberapa kasus dengan menggunakan Gmail juga sebenarnya muncul. Ya. Oke, nah kalau ini Ibu masuk dengan yang Gmail lagi sepertinya. Coba Ibu klik lagi AI Canva-nya. Ini mah yang tadi sepertinya. Coba klik AI Canva-nya. Iya. Coba klik AI Canva-nya, Bu. Nah, itu klik. Nah, ini mah yang tadi, Bu. Jadi Ibu keluar masuknya. Tapi sudah paham, Bu ya? Saya pakai yang ini pakai yang ID juga sama, Kang. Oh, gitu. Coba mana? Ya, ini Ibu keluar dulu. Ya, KI-nya itu diklik. Karena ada yang sudah masuk pakai akun belajar.id, tapi ketika mendesain dia di tim yang pribadi gitu. Nah, coba itu ada kelas IPA ya, Bu ya. Itu apa kelas IPA? Nah, sudah. Nah, boleh nih. Pilih yang bawah, Bu, continue. Nah, itu ada continue tuh. Jangan yang atas. Bukan yang itu, Bu. Yang bawahnya. Ini continue dengan akun. Iya. Iya. Nah, ini Bu betul. Continue with Google, ya. Siap. Siap. Ya, Bapak Ibu, untuk presensi sudah di-share oleh Bu Iin di grup, itu juga akan kita sematkan di Google Classroom ya. Bapak Ibu silakan nyimak di YouTube ataupun langsung boleh isi. Nah, Ibu nanti ini tinggal klik aja bergabung dengan menggunakan akun belajar.id. Oke. Apa nih? Lama, Ibu? Oke, nanti saya coba aja, Kang. Ya, sudah paham Ibu ya. Jadi nanti masuk dengan menggunakan akun belajar.id, terus Ibu nanti cek lagi Canva AI-nya. Nanti screenshot Bu di grup ya, di screenshot di grup. Nanti teman-teman yang lain juga bisa bantu ya. Siap. Ya, oke. Oke, teman-teman saya sudah baik, Bu Nina sudah di screenshot belum teman-teman? Silakan screenshot dulu wajah saya ya untuk melengkapi story Instagram malam ini teman-teman ya. Nah ini 1, 2. Nah, ini klik. Nah, kita ajak lagi teman-teman kita untuk gabung di pelatihan kita. Oke, baik teman-teman, karena waktu semakin mepet, nanti kita diskusi lagi lanjut di grup. Tapi sejauh ini, Bu Iin, terakhir saya mau meminta dari teman-teman untuk melakukan refleksi. Ada yang berkenan untuk menyampaikan ya peristiwa apa yang sudah dialami, bagaimana perasaannya, bagaimana pembelajarannya, dan penerapannya seperti apa. Silakan, Kang Nova, boleh. Ya, terima kasih banyak Kang Dero atas kesempatannya. Siap, Kang. Saya sangat bersyukur bisa berada dalam pelatihan ini karena banyak sekali ilmu yang bisa saya dapatkan ya, mulai dari penggunaan aplikasi Canva AI, kode ini, lalu juga yang paling utama itu adalah membuat prompt, Kang, kayak gitu. Prompt dasar, prompt efektif, lalu juga yang nggak diduga-duga ternyata prompt itu dibuat ke prompt lagi. Nah, saya tuh dari tadi penasaran greget ini gimana nih nanti hasilnya jadi Canva kodenya kayak gitu. Kata Bu Dora mah sabar katanya, Kang Nova katanya itu kayak gitu. Tapi akhirnya alhamdulillah ya luar biasa gitu. Dan saya juga mendapat benefit yang sangat luar biasa itu dengan banyaknya prompt tadi sampai liar Kang bingung pilih yang mana gitu itu buat tugas kayak gitu ya. Di kepala saya juga banyak sebenarnya materi tapi promptnya jadi bingung nih diterapkan ke yang mana. Tapi insya Allah kayaknya tuh kalau misalkan untuk tugas-tugas gampang dan saya pun juga tadi membuat presensi digital dengan Canva Code juga insya Allah lah kayak gitu. Karena saya juga kan alhamdulillah wali kelas kayak gitu dan sehingga nanti juga bisa ya action lah mungkin kepada murid-murid dan itu pasti jadi salah satu bentuk keteladanan saya mungkin ya dalam melakukan administrasi kurang lebihnya seperti itu. Hatur nuhun Kang hari ini. Baik. Biasa siap Kang Nova, atur nuhun ya. Terima kasih atas refleksi kerennya. Mudah-mudahan ini juga senada dengan teman-teman yang lain. Silakan yang lain. Sebelum ke Kang Nasruddin, saya ingin ke Bu Lina dulu. Ibu Lina, silakan Ibu Liana Marliana. Silakan Bu Lina. Ya. Saya tampilkan Terima ya. kasih.
Ya, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf karena sinyalnya kurang stabil, jadi off kamera. Siap, Terima Ibu. kasih Kang Dero. Ini ikut pelatihan ini setelah sekian lama tidak ikut pelatihan Kang Dero dari Iya, tahun 2020 ya Kang ya sampai betul, 2024. Nah di betul. 2025 ini saya tidak mengikuti. Dan ternyata perkembangan Canva sangat luar biasa. Saya ucapkan sangat-sangat terima kasih bisa berkesempatan mengikuti pelatihan ini lagi. Dan memang berarti kita untuk membuat prompt itu harus sering Hmm, latihan dan sering membaca buku lagi mungkin ya, membaca buku dan menggunakan secara rutin ChatGPT-nya. Ya, iya, dan ternyata aplikasi-aplikasi seperti ChatGPT itu ternyata banyak, tidak hanya ChatGPT aja, ada Gemini, betul. ada Freeplexy dan sebagainya. Jadi saya sangat berterima kasih dan hari ini banyak sekali ilmu yang saya dapat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga di tahun ajaran baru ini saya bisa menerapkan yang absensi sama laporan apa tadi ya? Laporan Kemajuan siswa. belajar. Ya, Ya, laporan kemajuan belajar dan prompt-nya sangat luar biasa. Walaupun baru siap. dibuka 3, Iya, 97 lagi berarti ya. bahkan Ada lebih. 100 prompt. Ya, terima kasih Kang Dero. Semoga Kang Dero selalu sehat dan kita juga Amin, semua sehat, amin, sehingga saya bisa memberikan tugas tepat waktu. Terima amin. kasih. Siap, terima kasih Bu Lina, Kang Nova. Ada Kang Nasrudin ini sudah resen, Bu Iin sebentar ya. Kang Nasrudin silakan. Ya, ucapan pertama Kang, super thank you. Oh, siap. Nah, awalnya saya mengenal Akang dari TikTok saja. Saya perhatikan Hmm, kemarin tiba-tiba saya sangat tertarik. Pas malam penasaran saya, betul-betul ternyata saya adalah pengguna Canva sudah tahunan, hmm, pengguna ChatGPT tahunan, tapi ternyata saya berada di kulit apinya di luar. hmm. Menemukan isinya di sini. Kemarin Alhamdulillah. itu jeroannya, ternyata di sini daging semua, Kang. Terima kasih. Apalagi saya kan guru di daerah pedalaman saya. Saya di agak jauh dari kota. Sehingga saya sangat bersyukur. Saya meskipun pemahaman saya harus saya ulang-ulang terus untuk pelajari, tapi betul-betul saya super thank you. Saya dapat sesuatu. Saya dapat daging malam ini. Thank you. Masya Allah. Masya Allah, terima kasih. Kang Ya. Nasrudin, Saya akan, sebentar. dan saya Sebentar, akan Kang. aplikasikan di MGMP saya nanti, Kang. Kebetulan saya ke MGMP, saya akan aplikasikan nanti di materinya di MGMP saya. Oke, siap. Sebentar, Kang Nasrudin dari mana ini? Kang Nasrudin dari mana? Saya dari Kabupaten Nrekang, Kang, Sulawesi Selatan. Oh, Kabupaten keluar. Nrekang, Sulawesi Selatan. Tadi dibilang dari pedalaman. Ya, sebentar ya, Ya, izin ya. Dari pedalaman akses ke kota, ke sekolah Akang itu berapa lama? saya kebetulan karena naik motor, Kang, saya butuh jaraknya kan sekitar 40-50 km, Bang. Kang. Wow, Jadi saya 1 jam lebih naik motor dari jalanan yang menanjak kiri kanan rusak sampai ke kota. wah, mantap. Mantap, terima kasih ya, luar biasa. Salam buat teman-teman di Nrekang ya, Saya berterima mudah-mudahan kasih, Kang. siap. Sehat selalu ya Kang Nasrudin. Salam Siap, buat siap, teman-teman di siap. sana, berkah selalu. Mudah-mudahan nanti Kang Dero Siap, bisa jumpa ya dengan siap, sahabat-sahabat yang ada di sana. siap. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih banyak ya. Mohon maaf kalau ilmu saya masih sederhana, hasil dari ngulik Bapak dan Ibu ya. Semoga meskipun sederhana, insya Allah menjadi bermakna. Sehat untuk semuanya. Insya Allah kita jumpa lagi nanti, tidak besok. Besok libur dulu nih, yang mau malam mingguan silakan. Kenapa saya harus libur besok? Karena saya tahu ya, Bapak Ibu pasti ada yang harus jalan-jalan dengan keluarganya. Karena kapan lagi ya? Jadi silakan besok istirahat dulu. Kita jumpa lagi nanti di malam Senin. Malam Senin itu kita materinya ngulik habis Canva Sheet. Jadi hari ini Canva kode, ilmunya dapat, Canva Sheet nanti dapat. Di hari ketiga nanti Canva AI membuat gambar cerita tentang materi pelajaran Bapak dan Ibu ya. Terima kasih dari Kang Dero, sehat selalu, berkah untuk semuanya. Saya kembalikan ke Bu Iin, saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nuhun, Kang Dero, luar biasa hari Siap. ini. Iya, Kang. Jangan keluar dulu Bu, belum ditutup sama Bu Iin. Belum ditutup. Iya, karena waktu sudah menunjukkan di Indonesia bagian barat itu pukul 21:46 ya, tidak berasa ya Bapak Ibu ya. Tapi sepertinya Kang Jaro ini antusiasnya luar biasa. Mungkin nanti hari malam Senin ya,
Bapak Ibu jangan lupa malam Senin kita akan lanjut lagi malam Senin dan malam Selasa. Kemudian Google Classroom-nya di situ sudah di-share juga presensi, jangan lupa diisi. Kemudian di grup juga sudah di WA, dan buktinya hanya screenshot saja Bapak Ibu. Screenshot, kemudian boleh nanti di post di IG juga, nanti insya Allah kita repost dengan memakai IG Kabupaten Bogor. Baik, terima kasih Bapak Ibu, hebat sudah mempersamai malam hari ini.